Bab 1051, Perang Besar dimulai. Dragon One menarik napas dalam-dalam, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia tahu bahwa jika dia mencoba merahasiakan ini dan membunuh mereka semua, dia pun tidak akan mampu melakukannya. Terlebih lagi, jika mereka bertarung maka mereka pasti akan melemah setelahnya, menambah lebih banyak variabel pada situasi tersebut. Pada saat ini, dua berkas cahaya biru lagi menyusul. Mereka adalah murid dari klan Raja Wali, cabang Raja Wali bersayap biru. Mereka adalah anak-anak favorit hukum angin dan unggul dalam hal kecepatan. Berurusan dengan gerakan kecepatan tinggi mereka sangatlah sulit. Apa itu? Saya tidak punya ide. Itu pasti sejenis binatang suci yang ekstrim, atau bahkan mungkin tulang dewa binatang. Murid Raja Wali bersayap biru dan juga murid Kirin Api semuanya bisa merasakan aura menakutkan yang memancar dari tulang dewa binatang. Kesempatan keberuntungan yang begitu besar membuat mereka semua bergembira. Mereka adalah orang-orang klan naga kuno. Naga 1, naga 6, naga 8, naga 12, banyak sekali. Saat murid Raja Wali bersayap biru melihat begitu banyak murid klan naga kuno di sini, hatinya langsung tenggelam. Kotoran, kami terlambat. Orang-orang klan naga pasti tidak akan melepaskan sepotong daging yang begitu gemuk. Selain itu, masih ada 100.000 iblis alam mistik di sini yang sangat sulit untuk dihadapi. Ingin mendapatkan tulang dewa itu akan terlalu sulit. Panggil semua anggota klan kita yang lain ke sini, kita akan bergabung. Tak satu pun dari elit muda heroik yang hadir adalah orang-orang idiot yang tidak tahu seperti apa situasi saat ini, sehingga mereka membuat penilaian yang paling masuk akal. Hanya dengan mengumpulkan semua anggota klan mereka yang tersebar dan bersatu, barulah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulang dewa ini. Mencoba untuk menguasainya sendirian sangatlah tidak realistis. Kalian semua, aku ingin kalian semua pergi. Seluruh tubuh Dragon One melonjak dengan niat membunuh yang menghancurkan. Dengan dia sebagai pusatnya, formasi susunan besar yang dibentuk oleh beberapa pembangkit tenaga listrik klan naga kuno memang luar biasa. Niat membunuh yang kental memadat menjadi kenyataan, memberikan tekanan tanpa dasar. Tapi, para jenius dari klan lain adalah elit heroik yang dipilih dari 100 miliar orang. Tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Menghadapi tekanan Dragon One, warna kulit mereka berubah sesaat sebelum mereka segera pulih. Sungguh lucu, klan naga kunomu terlalu sombong. Untuk harta dunia seperti ini, itu milik siapapun yang bisa mengambilnya. Kapan orang sepertimu bisa memonopolinya sendiri? Seorang seniman bela diri klan Kirin berkata dengan ringan, seluruh postur tubuhnya waspada. Dia adalah seniman bela diri puncak laut ilahi awal, hanya selangkah lagi dari alam laut ilahi tengah. Kekuatannya luar biasa. Dan saat dia berbicara, dengan dua suara siulan, dua jimat transmisi suara terbang keluar. Panggil semua bala bantuan. Mereka sangat jauh dari Dragon One dan mengirimkan jimat transmisi suara hanya membutuhkan waktu singkat. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menghentikannya? Terlebih lagi, Dragon One juga tahu bahwa tidak masalah jika dia mencoba menghentikannya. Ini karena Raja Asura membutuhkan waktu yang lama untuk melewati kesengsaraan iblisnya. Bahkan jika tidak ada transmisi suara, dengan kejadian besar yang terjadi di sekitar mereka, pusat kekuatan dari klan lain pasti akan menyusul cepat atau lambat. Danau ini pasti menjadi semakin berlumpur. Senior magang, saudara Dragon One, apa yang harus kita lakukan? Naga 12 bertanya dengan gugup. Jika murid dari ketiga klan dewa binatang lainnya tiba di sini, klan naga kuno mereka pasti akan menjadi sasarannya. Ini karena merekalah yang paling kuat. Selama tiga klan lainnya tidak idiot, mereka akan bergabung untuk menghadapinya. Sebaiknya kita mulai sekarang dan manfaatkan waktu sebelum mereka bergabung bersama. Jika Anda melihat satu, bunuh satu, jika Anda melihat dua, bunuh dua. Kata naga 6 dengan kasar. Ketika para murid jenius klan naga kuno tumbuh dewasa, mereka semua menjadi sasaran persaingan yang sangat ketat yang bahkan bisa disebut brutal dan tragis. Masing-masing lebih kejam dari yang sebelumnya. Naga 6 ini sebenarnya ingin membunuh semua orang yang hadir. Wajah Dragon One menjadi gelap hingga menyerupai 9 jurang bawah. Cahaya dingin berkobar dari matanya, tapi dia benar-benar tetap diam saat rencana dan intrik yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Semua orang terpencar dan jaraknya juga sangat jauh. Mereka bisa melarikan diri kapan saja. Ingin membunuh mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika dia perlu membunuh mereka maka dia harus memastikan tidak ada orang yang selamat yang tertinggal. Kalau tidak, jika orang-orang yang selamat berhasil mengambil harta mereka dalam kekacauan yang terjadi nanti, mereka benar-benar bodoh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Bukan hanya orang-orang dari klan naga kuno yang menyusul, tapi juga murid dari tiga klan lainnya. Meskipun ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di alam mistik dewa binatang, para jenius dari 4 klan hampir tidak terluka. Salah satu alasannya adalah karena mereka semua jenius dan unggul dalam pertempuran sejak awal, dan takdir yang berkumpul di tubuh mereka juga besar, jadi bahaya biasa sepertinya tidak akan terlalu merugikan mereka. Alasan lainnya adalah meskipun ada seseorang yang tidak berpengalaman dan lembut seperti Yan Little Moon dengan budidaya yang tidak mencukupi, mereka masih bisa mencari perlindungan dari pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, sehingga mencegah timbulnya masalah. Segera, lebih dari 60 orang berkumpul. Hampir setiap jenius yang telah memasuki alam mistik dewa binatang telah tiba.
Di satu sisi adalah klan naga kuno dengan naga satu yang memimpin mereka, dan di sisi lain adalah murid dari 3 klan lainnya. Kedua belah pihak berdiri dalam oposisi yang tajam. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa tidak mungkin memiliki kendali tunggal atas tulang naga tertinggi. Jangankan satu orang saja yang mengambilnya, tapi bahkan satu klan saja yang mengambil semuanya adalah hal yang mustahil. Bahkan jika klan naga kuno terkuat ingin memakan semua harta karunnya, mereka akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah. Haha, saudara naga satu, bagaimana kalau keempat klan kita bergabung untuk mendapatkan tulang naga sebelum kita memutuskan lebih jauh tentang cara membagi keuntungannya? Xiaoping tertawa. Dia sudah mendengar dari klan Kirin dan klan Rock tentang bagaimana naga satu bertindak melawan mereka sebelum murid lainnya tiba. Meski begitu, dia tetap tertawa riang dan mengobrol dengan Dragon One seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, mari kita bergabung. Pada saat itu, klan naga kuno Anda dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Di dekat Xiaoping, murid tertua klan Kirin, Jiang Bai, menggema dengan gembira. Bergabung, punya lebih banyak manfaat. Hahaha. Dragon One tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengoceh seperti orang gila. Jiang Bai mengerutkan alisnya. Apa yang kamu tertawakan? Apakah situasi ini lucu bagimu? Senyuman Dragon One menghilang dan dia dengan dingin berkata, kata-kata yang menyenangkan. Sekalipun kalian semua membuang sampah datang ke sini, kekuatan tempur apa yang kalian miliki? Kami beranggotakan 36 orang dapat bergabung bersama untuk membentuk formasi Astral Heaven dan mau tidak mau akan menjadi target utama Raja Asura dan antek-anteknya. Sementara itu, banyak dari kalian yang akan berkeliaran secara acak di samping sampai kami berdua terluka dan kemudian kalian akan masuk dan merebut kemenangan. Bermimpilah, Anda ingin bertarung bersama. Baiklah, sebaiknya kita mulai sekarang. Wajah Dragon One bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia mengusap cincin spasialnya dan pada saat berikutnya busur besar cahaya pedang biru menembus langit, berdampak langsung ke puncak gunung di kejauhan dengan 100.000 iblis alam mistik di sekitarnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mata Jiang Bai melebar karena terkejut. Sebelum suaranya jatuh, terdengar suara dering yang meledak saat cahaya pedang menghantam sekelompok iblis alam mistik. Pada saat itu, lebih dari 20 iblis alam mistik terkoyak dengan kejam oleh energi pedang itu, meledak menjadi asap. Semua iblis alam mistik berputar ke arah murid dari 4 klan. Mata merah aneh mereka yang dibentuk oleh energi mulai dipenuhi amarah yang hebat. Semua murid dari 4 klan tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan saat membasuh mereka. Awalnya mereka semua berdiri di pinggiran. Karena kekuatan mereka jauh melebihi iblis alam mistik biasa, yang perlu mereka lakukan hanyalah menggunakan beberapa metode penyembunyian penghalang khusus untuk menipu perasaan iblis alam mistik. Namun kini, serangan Dragon One telah mengungkap posisi mereka. Kotoran, Jiang Bai sangat marah. Dia awalnya bersiap untuk menunggu saat terakhir ketika Raja Asura sedang menjalani kesengsaraan iblisnya, dan kemudian dengan mengumpulkan kekuatan semua orang yang hadir dan memfokuskannya bersama-sama, mereka akan meluncurkan serangan jarak jauh melalui formasi susunan gabungan dan serangan besar-besaran. Melukai Raja Asura, mereka bahkan mungkin berhasil membunuh Raja Asura. Kemudian, 100.000 setan alam mistik itu akan menjadi seperti lalat tanpa kepala. Jika semua orang bergegas dengan momentum yang luar biasa, mereka dapat menyebabkan semua iblis alam mistik berhamburan dalam kepanikan. Tapi, dia tidak membayangkan bahwa Dragon One akan secara langsung melancarkan serangan solo ke 100.000 iblis alam mistik. Mereka awalnya memiliki keunggulan sempurna, tapi sekarang serangan ini mengungkap posisi mereka. Jika mereka dipaksa untuk terlibat dalam perkelahian besar-besaran dengan 100.000 pasukan iblis alam mistik, para murid akan menderita kerugian serius. Itu adalah 100.000 setan alam mistik. Dan mereka hanya sekelompok 60 murid. Dragon One dipenuhi dengan rasa haus darah. Sejak awal dia tidak pernah berpikir untuk berbagi apapun dengan klan lain. Satu-satunya keinginannya adalah menelan setengah dari tulang naga tertinggi itu sendirian. Hanya dengan begitu dia akan memiliki peluang kecil untuk menyerang perbatasan Raja Dunia. Kamu ingin bergabung? Bagus. Lalu aku akan menarik 100.000 setan alam mistik itu dan kita akan terlibat dalam pesta pembantaian yang benar-benar tragis. Saya ingin melihat di mana Anda akan bersembunyi. Kalian orang-orang bodoh yang suka berteriak-teriak, apakah kalian benar-benar mengira Raja Asura belum menemukan kita sejak awal? Ia telah menyerap kekuatan tulang naga tertinggi dan bukan lagi Raja Asura biasa. Itu adalah laba-laba yang memasang jaring, menunggu lalat kecil berkumpul sebelum menangkap Anda semua. Hehehaha, karena kamu datang ke sini, sebaiknya kamu memanfaatkan hidup dan darahmu dan membuka jalan bagiku. Naga satu tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di antara langit dan bumi. Sebagai master nomor 1 dari semua jenius yang hadir, perasaan dan penilaian Dragon One jauh di atas orang lain. Terlebih lagi, sebagai anggota klan naga kuno, dia sangat paham tentang apa itu tulang naga tertinggi. Dia bisa memperkirakan secara samar betapa kuatnya Raja Asura setelah menyerap tulang naga tertinggi. Sekarang bukan waktunya memutuskan bagaimana keempat klan akan membagi tulang naga tertinggi. Sebaliknya, ini adalah waktu untuk memutuskan apakah mereka akan menjadi pemburu tulang naga tertinggi, atau malah menjadi mangsa yang diburu. 100.000 setan alam mistik melonjak seperti gelombang hitam. 200.000 mata memancarkan cahaya merah darah, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Hehe, apakah mereka semua sudah sampai?
Lebih dari 60 talenta dari luar, daging dan darah mereka seharusnya cukup untuk memberiku sedikit nutrisi. Anak kecil dari klan naga itu tidak terlalu buruk, dia tahu apa yang aku rencanakan. Dia berani memprovokasi serangan seperti itu sehingga dia harus memiliki sedikit kemampuan. Tapi meski begitu, semuanya akan mati dengan cara yang sama. Saat ini, Raja Asura masih mengalami kesengsaraan. Wajahnya adalah seorang pria tampan, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman licik. Tapi saat ia mengucapkan kata terakhirnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi iblis yang brutal. Niat membunuh keluar dari seluruh tubuhnya. Kelilingi mereka, bunuh mereka semua. Tinggalkan esensi energinya untuk saya telan. Kamu gila, kamu sudah gila. Saat para murid dari 4 klan melihat gelombang setan alam mistik meluncur ke arah mereka, mereka semua merasakan hawa dingin menusuk punggung mereka. Jika mereka berperang dalam perang ini, mereka akan menderita kerugian yang sangat besar. Hahaha, bertarung, bertarung dan mati. Semakin banyak dari kalian yang mati, semakin sedikit orang yang bersaing denganku untuk mendapatkan tulang naga. Dragon One mengembangkan pedang artefak suci kelas atas. Dia mendidih karena kegilaan. Pada saat ini, meskipun dia tampak seperti sudah gila, kenyataannya pikiran terdalamnya setenang dan sedingin danau es. Pada saat dia memutuskan untuk bersaing memperebutkan tulang naga, dia tahu bahwa perang dahsyat semacam ini akan terjadi. Dan, murid dari 3 klan lainnya adalah domba kurban terbaik. Yan Littlemoon memucat saat dia melihat gelombang setan alam mistik menyerbu ke arahnya seperti tsunami besar. Dia sangat sadar bahwa begitu dia terlibat dalam kekacauan seperti ini, orang pertama yang mati adalah pemula yang tidak berpengalaman seperti dirinya. Adapun mengandalkan Lin Ming untuk melindunginya, itu hanya lelucon. Bukan berarti dia adalah wanitanya atau semacamnya, jadi mengapa dia merasa berkewajiban untuk melakukan itu. Untuk sesaat, jejak keputusasaan dan ketakutan melintas di hati Yan Littlemoon. Menghadapi kematian yang akan datang, siapa yang masih bisa tenang? Tapi pada saat ini, suara yang sangat tenang dan familiar terdengar di telinganya. Masukkan cincinku. Yan Littlemoon berhenti. Dia merasakan kekuatan lembut menutupi dirinya dan tanpa sadar dia tidak melawan. Pada saat berikutnya dia memasuki ruang yang tidak diketahui. Ini sebenarnya adalah lembah yang indah dengan pegunungan dan sungai di sekelilingnya, menyerupai surga musim panas. Pada saat perang akan pecah, Lin Ming menempatkan Yan Littlemoon ke dalam Extreme Valet Ring miliknya. Ini adalah salah satu peninggalan Jiang Ziji yang diperolehnya dari kuil keajaiban. Bagian dalamnya terdapat ruang terpisah yang dapat menampung sungai, lembah, gunung, dan bahkan kebun obat. Tentu saja, itu juga bisa menampung orang yang hidup. Bab 1052, Armor Pertempuran Nenek. Yan Littlemoon melihat pemandangan di sekelilingnya dengan terkejut. Tepat di depannya ada taman obat yang subur dan semarak, penuh dengan ramuan roh yang berusia 100.000 tahun ke atas. Itu adalah tanah yang hijau, diwarnai dengan musim semi. Dan di belakang taman obat ini, ada sebuah istana. Ketika dia melihat ini, dia langsung tahu di mana dia berada. Dia berada di cincin spasial Lin Ming, dalam dimensi kecil yang terbentuk di dalamnya. Orang itu, dia menyelamatkanku. Saat dia melihat pemandangan yang tenang dan damai ini, Yan Littlemoon merasakan segala macam emosi aneh dan kompleks memenuhi hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa di saat-saat terakhir, Lin Ming akan menerimanya ke dalam cincin valet ekstrimnya. Selama Lin Ming tidak mati dan cincinnya tidak pecah, dia akan aman dan sehat. Dan dalam hal efektivitas tempur Lin Ming, Yan Littlemoon tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan keyakinan buta yang tidak bisa dijelaskan padanya. Meskipun dia tahu bahwa mustahil baginya untuk melawan 100.000 iblis alam mistik, dia masih berpikir bahwa dia bisa melarikan diri, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan tulang naga. Dan pada saat ini, di luar cincin ungu ekstrim, pesta pembantaian hidup dan mati telah terjadi antara para murid dari 4 klan dewa binatang dan iblis alam mistik. Ini adalah 100.000 setan alam mistik melawan 60 murid klan jenius. Naga 1, psikopat sialan itu. Semuanya, bersiaplah. Jiang Bai berkata dengan terengah-engah saat 6 murid lainnya berkumpul di sisinya dan mulai membentuk formasi susunan. Adapun 3 murid lainnya, mereka tidak bergabung karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bergabung. Tidak semua murid dari 4 klan Dewa Binatang bisa membentuk formasi susunan satu sama lain. Misalnya, di klan Phoenix kuno ada banyak murid jenius yang tersebar di 72 istana cabang, jadi tidak realistis bagi mereka untuk berlatih dalam formasi susunan. Lagi pula, melakukan hal itu tidak praktis, apalagi mereka tidak sering berkumpul bersama. Bahkan ketika mereka menjelajahi alam mistik ini, mereka seringkali tersebar kemana-mana. Perang kelompok saat ini adalah peristiwa yang sama sekali tidak terduga. Hasil seperti itu juga menyebabkan tidak semua murid dari klan Phoenix kuno, klan Rock, atau klan Kirin dapat berkumpul dalam formasi susunan. Di klan Phoenix kuno, hanya beberapa murid yang telah berkumpul di markas besar yang mampu melakukannya dan bersaing dengan 36 formasi astral surga klan naga kuno. Semuanya, berkumpullah bersamaku, kita sedang membentuk formasi 100 burung terbakar matahari. Xiaoping berteriak, ini adalah formasi susunan yang telah dipraktikkan bersama oleh beberapa murid dari kantor pusat sebelumnya. Jika kita membentuk susunan, lalu apa yang akan dilakukan para murid istana cabang seperti Lin Ming?
Seorang murid tanpa sadar bertanya. Omong kosong sekali. Saat ini apalagi yang bisa kita lakukan, biarkan saja mereka berlarian sesuka mereka. Huang Tidemark mencibir. Namun argumen ini juga bisa dimengerti. Dalam krisis seperti ini, siapa yang masih bisa mengkhawatirkan dan menjaga orang lain? Ketika Huang Tidemark membayangkan Lin Ming ditelan oleh setan yang tak terhitung jumlahnya sampai tidak ada yang tersisa darinya, dia merasa senang dengan dirinya sendiri. Bocah itu telah mengambil Yan Little Moon darinya di depan semua orang dan menyebabkan dia kehilangan muka. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa adalah cara mati yang paling menyedihkan. Tapi sayang sekali gadis Yan Little Moon itu, aku masih belum sempat mencicipinya. Garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna benar-benar sia-sia. Tapi kemudian, ketika Huang Tidemark melirik Lin Ming melalui kekacauan, dia benar-benar melihat Yan Little Moon, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba menghilang. Cincin spasial dengan dimensi minornya sendiri. Itu masih sia-sia. Kamu akan mati bagaimanapun caranya. Melawan pasukan besar yang terdiri dari 100.000 setan alam mistik, bahkan mereka tidak yakin bisa bertahan setelah membentuk formasi susunan besar mereka, apalagi Lin Ming, yang sendirian. Bang! Dengan serangkaian suara ledakan yang menakutkan, segerombolan 100.000 iblis alam mistik membentuk arus raksasa yang menghantam para murid seperti tinju lapis baja yang berat. Tapi, murid jenius dari 4 klan besar itu seperti pisau tajam, bertabrakan dengan iblis alam mistik bersama-sama. Untuk sementara waktu, energi liar dan bergejolak keluar secara sembarangan. Dan di atas murid dari 4 klan besar, sebuah roda biru raksasa melonjak ke langit. Di atas roda pemintal ini ada 36 rune, masing-masing rune berkilau dengan cahaya terang. 36 murid masing-masing berdiri di atas rune mereka sendiri. Rune-rune tersebut digabungkan menjadi satu, menyebabkan teriakan naga yang bergema membubung ke langit. Hantu Azure Dragon melayang di atas roda pemintal biru, cakarnya menebas keluar. Semua rekan magang, bakar esensi darahmu bersama-sama untuk membentuk rune naga langit dan tuliskan ke dalam formasi 36 astral surga. Kami akan meningkatkan kekuatan formasi kami hingga batasnya. Ini adalah kesempatan keberuntungan terbesar yang pernah kita miliki sepanjang hidup kita. Tidak seorang pun boleh mengira mereka akan beruntung, kita semua harus berusaha sekuat tenaga untuk ini. Naga satu berteriak, dia adalah orang pertama yang membakar esensi darah klan naga miliknya. Membakar esensi darah klan naga berbeda dengan membakar esensi darah Phoenix kuno. Ini karena Dewa Binatang Phoenix bisa mandi di api nirwana dan terlahir kembali. Tidak peduli berapa banyak esensi darah yang terbakar, tetap tidak akan berkurang setetes pun. Tapi untuk esensi darah klan naga, itu sama sekali tidak seperti milik klan Phoenix kuno. Setiap tetes esensi darah yang mereka bakar adalah setetes lagi yang hilang. Saat ini, Dragon One benar-benar sudah berusaha sekuat tenaga. Bang! Dengan teriakan keras dari naga satu, 36 pilar cahaya ilahi memancar dari tubuh 36 murid, masing-masing dari mereka telah membakar esensi darah kehidupan mereka. Pilar cahaya ini hadir dalam warna pelangi yang berkilauan. Ada warna biru, emas, merah darah, setiap warna mewakili hubungan garis keturunan setiap murid dengan naga ilahi yang berbeda. Seluruh langit diterangi dengan lingkaran cahaya warna-warni. Dan di tengah-tengah 36 rune formasi susunan, setiap rune bangkit seolah-olah mereka hidup kembali. Setiap rune berubah menjadi naga kecil yang terbang tertiup angin, terbang seperti makhluk hidup. Oh, Dewa Naga Kuno, dengan esensi darah kami sebagai pengorbanan, kami mengumpulkan kekuatan mulia Anda. Kami mohon kepada Anda, berikan kami subjek setia kekuatan ilahi supernatural Anda yang tak tertandingi. Wajah naga satu dipenuhi dengan rasa hormat yang saleh, seolah-olah dia sedang melaksanakan suatu upacara sakral. Roda pemintal di bawah kakinya telah menjadi kaleidoskop warna. Saat ia berputar dengan cepat, roda pemintal itu bahkan membelah udara, mengeluarkan suara jeruji yang keras seolah-olah ada banyak hantu yang menangis di langit. Bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Suara seperti itu menyatu dengan aura naga ilahi serta energi dari 36 pembangkit tenaga listrik dari klan naga kuno. Dimanapun gelombang sonik ini melanda, banyak setan alam mistik meledak menjadi asap. Setan alam mistik ini pada awalnya adalah tubuh energi yang tidak berwujud dan tidak terlihat. Untuk menyerang mereka dengan gelombang suara yang penuh energi, tingkat kematiannya sungguh luar biasa. Bukan hanya itu, saat roda pelangi berputar, ia juga mampu menyerap iblis alam mistik yang meledak menjadi energi. Sejumlah besar energi alam mistik melingkar ke dalam roda yang berputar, memberi nutrisi dan memperkuat tubuhnya, membuatnya bersinar dengan cahaya ilahi yang lebih terang. Apa? Formasi susunan macam apa itu? Formasi susunan yang dibentuk oleh murid klan naga kuno sebenarnya dapat menyerap iblis alam mistik untuk memperkuat dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatan membunuhnya. Jika seperti ini maka mereka tidak perlu menanggung 100.000 setan alam mistik. Ini karena mereka dapat menggunakan kekuatan iblis alam mistik itu sendiri untuk membantai lebih banyak lagi. Tidak heran Dragon One sangat gila. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membangkitkan 100.000 iblis alam mistik dan membunuh Raja Asura saat ia menjalani kesengsaraan iblis terakhirnya. Ini buruk. Jika ini terus berlanjut maka kita akan terdampar di lautan setan alam mistik. Dan murid klan naga kuno akan langsung menerobos ke tengah. Pada saat itu, jika mereka berhasil mendapatkan tulang naga dan pergi sementara kita terjebak di sini, kita mungkin akan kehabisan tenaga dan binasa.
Jiang Bai langsung menyadari hal ini dan dia marah besar. Dia merasa seolah-olah telah ditipu oleh Dragon One. Dia tidak hanya berubah menjadi umpan yang harus berbagi tekanan, dan bukan saja dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi dia bahkan mungkin harus menggantinya dengan nyawanya. Namun, mustahil baginya untuk bersaing memperebutkan tulang naga saat ini, terutama di dalam kawanan iblis alam mistik. Mencoba untuk maju hanya 100 meter dalam semua iblis alam mistik ini sangatlah sulit. Apa yang kita lakukan? Apakah kita keluar atau menyerbu bersama para murid klan naga? Semua orang terjebak dalam dilema. Mereka yakin bisa keluar dari pengepungan ini. Bahkan jika mereka menerima beberapa kerusakan, mereka masih dapat bertahan hidup dengan 70% muridnya utuh. Tapi, itu sama saja dengan menyerah pada tulang naga tertinggi. Jika mereka bergegas maju maka ada kemungkinan mereka bisa mendapatkan tulang naga tertinggi. Namun, kerugiannya akan sangat besar. Ada kemungkinan bahkan dengan begitu banyak kerugian, mereka tetap tidak akan mencapai apapun. Dan pada saat ini, Lin Ming juga ditelan oleh kawanan setan alam mistik. Dia belum membentuk formasi susunan. Keuntungannya adalah dia adalah yang paling tidak mencolok dan ini juga menjadikannya target terkecil dengan jumlah iblis alam mistik yang paling sedikit menyerbu ke arahnya. Semangat pertempuran nenek. Saat ia melihat 7 atau 8 setan alam mistik meluncur ke arahnya, pikiran Lin Ming bergerak dan roh pertempuran nenek moyang emas gelap langsung melesat keluar dari laut spiritualnya. Dalam sepersekian detik, 7 atau 8 iblis alam mistik itu semuanya dihancurkan sampai mati dan diubah menjadi energi alam mistik murni. Lin Ming melambaikan tangannya dan menerima energi ke dalam Fire Pattern Furnace yang ditinggalkan oleh Yan Little Moon. Meskipun total kekuatan tempur Lin Ming bukan yang tertinggi di antara 60 murid, dia sebenarnya memiliki waktu paling mudah untuk membunuh kelompok setan alam mistik. Ini karena hanya dengan sapuan semangat bertarungnya, semua iblis alam mistik biasa di depannya akan binasa. Ini menghemat energi dan waktu. Namun, ini tidak cukup. Lin Ming sadar bahwa jika dia mendekati Raja Asura, dia akan mengalami perlawanan yang lebih besar. Saat dia mendekati Raja Asura, tidak hanya akan ada lebih banyak iblis alam mistik, tetapi mereka juga akan menjadi lebih kuat. Ada iblis alam mistik yang telah hidup selama ribuan atau bahkan 10.000 tahun. Medan kekuatan iblis surgawi, buka. Teratai merah perdana kaisar mulai mekar perlahan di belakang Lin Ming. Dalam kekacauan di medan perang, tidak ada yang sempat memperhatikan hal ini. Dan saat teratai merah perdana kaisar bermekaran, komposisi ruang di sekitar Lin Ming mulai berubah menjadi ruang nenek moyang. Ruang nenek moyang melambangkan kekuatan sebagian besar sumber hukum yang ada pada pembentukan alam semesta. Meskipun aturan dunia alam mistik Dewa Binatang berbeda dan bahkan menyebabkan murid jenius dari 4 klan Dewa Binatang menjadi sedikit terhambat ketika mereka mencoba menggunakan kekuatan hukum, hal ini tetap tidak dapat mempengaruhi sang nenek ruang sama sekali. Ini karena alam mistik Dewa Binatang masih merupakan tempat yang berevolusi karena beberapa aturan yang tidak diketahui, ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah terbentuknya alam semesta. Oleh karena itu, ia tidak mampu bersaing dengan hukum kekacauan yang paling orisinal dan bersumber. Begitu ruang nenek moyang muncul, aura Lin Ming tiba-tiba berubah. Dia menekan ruang sang nenek hingga jarak 30 kaki dari dirinya. Setan alam mistik manapun yang menyusup ke ruang nenek moyang ini segera mengeluarkan jeritan mengerikan saat tubuh mereka meleleh. Ruang nenek moyang memusnahkan semua hukum. Badan energi ini tidak mampu menahan kekuatan pembusukan ruang sang nenek. Pikiran Lin Ming bergerak dan semangat pertempuran sang nenek melesat keluar. Proyeksi dunia kemauan tumpang tindih dengan ruang sang nenek, mengubah seluruh ruang sang nenek menjadi emas. Ruang nenek moyang terus memampatkan dan memadat hingga akhirnya hanya berjarak 3 kaki dari Lin Ming. Ini hampir menciptakan armor tempur sang nenek di sekitar Lin Ming, dan kekuatan armor tempur sang nenek untuk menguraikan kekuatan hukum telah mencapai tingkat yang mengerikan. Setan alam mistik apapun yang sedikit pun menabraknya akan segera meledak sebelum dipelintir ke dalam ruang sang nenek dan membentuk-bentuk dasar energi sang nenek. Dengan 36 formasi astral surga klan naga kuno serta murid-murid lain dari 3 klan berkumpul dalam formasi mereka sendiri, Lin Ming adalah target terkecil. Pada waktu tertentu hanya ada 2 lusin setan alam mistik yang bergegas ke arahnya. Dan ketika iblis alam mistik ini menyentuh baju perang nenek moyangnya, mereka segera dibunuh. Tak satu pun dari mereka mampu menghentikan kemajuan kecepatan tinggi Lin Ming ke depan. Bab 1053, Licik. Gemuruh. Dengan naga satu yang memimpin, para murid klan naga kuno bergegas mendekat dalam gelombang cahaya yang menyala-nyala. Setiap saat, selusin iblis alam mistik akan dihancurkan oleh mahkota berwarna pelangi mereka. Tentu saja, metode pembunuhan yang kejam seperti itu mengharuskan para murid klan naga kuno mengeluarkan banyak sumber kekuatan mereka sebagai fondasinya. Semua murid ini telah membakar sebagian dari esensi darah kehidupan mereka. Terlebih lagi, semakin dekat mereka dengan Raja Asura, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Mereka telah mencapai jarak di mana terdapat iblis alam mistik yang telah hidup selama ribuan atau bahkan 10.000 tahun. Setan alam mistik memberikan dampak yang keras terhadap murid klan naga kuno. Dan, saat para murid klan naga kuno memberanikan diri menuju Raja Asura, para murid klan lainnya mengambil tindakan yang berbeda. 3 klan besar masing-masing memiliki kelompok inti kecilnya sendiri. Klan Phoenix kuno mengambil Xiaoping sebagai kepala,
klan Kirin mengambil Jiang Bai sebagai kepala, dan klan Rock mengambil murid tertua mereka, Argent Gale, sebagai kepala mereka. Dengan ketiga orang ini bertindak sebagai pusatnya, dan dengan para murid klan Dewa Binatang yang akrab dengan formasi susunan kuno yang mendukung mereka, mereka juga bergegas menuju Raja Asura, ingin mengklaim bagian penjarahan mereka sendiri. Dengan peluang keberuntungan yang sangat besar terbentang di depan mereka, belum ada yang mau menyerah. Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat dibandingkan dengan klan naga kuno. Ketika mereka jatuh ke dalam gerombolan setan alam mistik, setiap langkah maju yang mereka ambil dilakukan dengan susah payah. Adapun murid tepi lainnya yang tidak mengerti atau tahu bagaimana mengoordinasikan formasi susunan pertempuran, mereka mulai melarikan diri. Mereka lemah, sendirian, dan dikepung dari segala sisi oleh pasukan iblis ini. Jika mereka sepenuhnya tersedot ke dalam pasukan 100.000 iblis alam mistik ini, maka itu berarti kematian. Bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil mendekati Raja Asura, mereka masih tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mendapatkan tulang naga tertinggi. Meskipun mereka tidak suka mengabaikan kesempatan keberuntungan yang luar biasa ini, mereka juga sangat sadar bahwa bergegas menuju tulang naga tertinggi dalam kondisi seperti itu hanya akan berarti kematian mereka. Jadi, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Tetapi bahkan jika mereka ingin melarikan diri, ada 9 kemungkinan kematian dan hanya 1 kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan tangisan yang menyedihkan, lautan spiritual murid klan Kirin dibor oleh iblis alam mistik. Setan alam mistik unggul dalam serangan kemauan. Begitu mereka menyerbu lautan spiritual seorang seniman bela diri, mereka akan berusaha mati-matian untuk menelan keinginan seniman bela diri itu. Di saat normal, dengan kemauan murid klan Kirin ini, dia pasti akan mampu terlibat dalam perjuangan epik dan akhirnya memadamkan iblis alam mistik yang telah menembus ke dalam tubuhnya. Tapi, di dalam pasukan 100.000 setan alam mistik yang berkerumun ini, bagaimana mungkin setan alam mistik lainnya memberi kesempatan kepada murid klan Kirin ini untuk membunuh rekan mereka? Lusinan setan alam mistik terjun ke depan. Hanya dalam sekejap mata, 2 lusin setan alam mistik masuk ke tubuh murid klan Kirin itu seperti serigala menuju pembantaian. Murid klan Kirin mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Wajahnya terpelintir dengan keras, dengan rasa sakit, keputusasaan, dan kegilaan terlihat di wajahnya. Darah mengalir dari matanya dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Kemudian, dengan ledakan keras, tubuhnya pecah menjadi kabut darah dengan serpihan tulang dan daging menyembur ke dunia. Potongan daging yang tersisa ini dengan cepat dimakan bersih oleh iblis alam mistik yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, yang tersisa dari murid klan Kirin itu hanyalah sedikit sisa yang tidak terlalu mencolok. Ini adalah murid jenius pertama yang dibunuh oleh iblis alam mistik. Ketika murid-murid lain yang melarikan diri melihat kematian orang ini, mereka semua merasakan kesedihan dan juga ketakutan. Cara kematian yang begitu mengerikan menyebabkan kulit kepala mereka terasa kesemutan. Siapa di antara mereka yang bukan jenius berbakat di sekte mereka? Di masa depan mereka pasti akan meraih kejayaan, jadi siapa yang mau mati di sini? Ayo kabur bersama, kita harus bertarung. Bergabunglah bersama dan ayo kita keluar dari sini. Para penyintas mulai berkumpul. Namun, hanya dalam beberapa saat, 2 murid lagi dirasuki oleh iblis alam mistik. Tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Esensi daging dan darah para jenius pada awalnya merupakan zat yang sangat bergizi bagi iblis alam mistik. Dan sekarang mereka distimulasi oleh semua esensi darah, iblis alam mistik menjadi lebih cepat saat mereka dengan ganas menyerang ke depan. Tekanan pada para murid yang melarikan diri tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan saat ini, keadaan Xiaoping, Jiang Bai, dan Argent Gale tidak jauh lebih baik. Masing-masing dari mereka hanya memiliki 6 atau 7 murid dalam kelompok mereka yang membentuk formasi susunan, jadi seberapa kuatkah itu? Dan, dengan jumlah orang yang sedikit, formasi susunan ini bahkan belum lengkap. Semakin jauh mereka menyerbu, semakin besar tekanannya. Namun, mereka sudah mencapai setengah jalan. Bahkan jika mereka memutuskan untuk berbalik sekarang, mereka juga harus berjuang keras untuk keluar. Namun yang terpenting, mereka tidak bersedia melakukannya. Agar tidak terkepung dari segala sisi, ketiga kelompok tersebut akhirnya bergabung bersama. Namun, saat mereka bergabung bersama, kehadiran mereka menjadi target yang lebih besar, menarik lebih banyak setan alam mistik. Hal ini menyebabkan kecepatan mereka menurun drastis. Setiap langkah yang mereka ambil dilakukan melalui pembantaian brutal dan biadab. Dari 4 murid klan, hanya klan naga kuno yang memiliki momentum seperti pancaran cahaya, 36 dari mereka menarik hampir setengah dari iblis alam mistik. Di bawah kendali Raja Asura, iblis alam mistik yang tak terhitung jumlahnya mengabaikan hidup mereka dan menyerbu ke arah mereka. Bahkan ada iblis alam mistik berusia 10.000 tahun yang berubah menjadi segala jenis hantu binatang buas di udara, meluncur ke arah mereka, ini mirip dengan keterampilan bela diri dan serangan hukum. Setan alam mistik telah berkembang selama beberapa ratus juta tahun, perlahan-lahan bergerak maju. Mereka sekarang memiliki peradaban seni bela diri yang belum sempurna. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan sejarah seni bela diri umat manusia yang indah dan agung, mereka sendiri adalah bentuk energi murni. Begitu mereka menunjukkan kemampuan mereka sendiri yang mirip dengan keterampilan bela diri, kekuatan mereka berlipat ganda. Sungguh lucu. Yang disebut Dragon One sebenarnya bukan orang biasa. Dia jelas tahu kalau aku bermaksud memancing dan memburu mereka, namun dia tetap bergegas menuju ke arahku.
Dia benar-benar punya modal untuk melakukannya. Raja Asura masih melewati kesengsaraannya. Saat ini, ekspresi menggoda di wajahnya perlahan turun dan mulai menjadi lebih serius. Ini karena ia bisa merasakan kekuatan samar yang bisa mengancamnya dari formasi gabungan 36 murid klan naga kuno. Terutama karena saat ini sedang melewati masa kesusahan besar. Bagi Raja Asura, titik terlemah sepanjang hidup mereka adalah selama proses ini. Bunuh mereka semua. Cahaya dingin melintas di mata Raja Asura dengan niat membunuh yang kental menyertainya. Iblis alam mistik di langit mulai bergegas menuju lingkaran cahaya pelangi klan naga kuno tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dari kejauhan, semakin banyak iblis alam mistik yang mengejar. Ini karena Raja Asura ini adalah penguasa semua iblis alam mistik dalam radius 1 juta mil. Selama kekacauan yang terjadi ini, tidak ada yang memperhatikan aliran cahaya yang tampak biasa-biasa saja yang mengalir melalui pertempuran. Aliran cahaya ini adalah Lin Ming. Ruang nenek adalah metode yang sangat bagus untuk menyembunyikan auranya sendiri. Dengan ruang sang nenek menutupi tubuhnya, seluruh kehadirannya dipecah oleh ruang sang nenek tanpa bocor sedikitpun. Selain itu, dua kekuatan murid klan naga kuno dan murid dari 3 klan lainnya terlalu mencolok. Mereka menembakkan sinar energi liar yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan energi asal langit dan bumi berjatuhan dan melonjak. Jadi, dalam huru-hara tanpa ampun ini, Lin Ming tidak terlihat sama sekali. Dan kemudian, Lin Ming tenggelam ke dalam tanah rawa. Dengan armor pertempuran nenek moyang yang melindunginya, sangat mudah bagi Lin Ming untuk mengebor tanah rawa. Rawa tersusun dari unsur tanah dan air. Namun, tidak peduli material apapun itu, apapun yang masuk ke dalam ruang nenek moyang yang memusnahkan akan terurai menjadi energi dasar nenek moyang dan hancur total. Meskipun hukum alam mistik Dewa Binatang sedikit berbeda, mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib seperti itu. Dengan demikian, Lin Ming bisa mengebor rawa seperti pisau panas menembus mentega. Tapi, bagi murid lain dari 4 klan Dewa Binatang, menggali jalan mereka jauh lebih sulit. Para murid klan Phoenix kuno harus memanggil esensi sejati api untuk melelehkan tanah menjadi magma sebelum mengebornya. Adapun 3 klan lainnya, mereka harus meledakkan tanah dengan kekuatan mereka sendiri, yang merupakan pemborosan energi yang lebih besar. Hal ini karena tidak satupun dari mereka memahami hukum bumi. Klan naga kuno tidak memiliki naga bumi dalam sejarah mereka, klan Kirin tidak memiliki Kirin bumi, dan klan Rock pasti tidak memiliki Raja Wali bumi. Di darat, seniman bela diri dengan atribut angin dan atribut petir dapat menunjukkan kecepatan yang mencengangkan. Namun di bawah tanah, mereka sama sekali tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Mereka tidak hanya harus bergerak maju secara perlahan, tetapi mereka juga akan mengonsumsi esensi sejati dengan kecepatan yang luar biasa. Jika mereka bertarung di bawah tanah, mereka benar-benar menuju kematian. Setiap gerakan yang mereka gunakan akan menghabiskan beberapa kali lipat jumlah esensi sejati. Bahkan bagi Lin Ming, melewati tanah akan menyebabkan konsumsi esensi sejatinya meningkat pesat. Tapi, ini juga merupakan metode terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Dengan armor pertempuran nenek moyang untuk melindungi auranya sendiri dan kemudian mengebor ke bawah, Lin Ming mampu menyembunyikan kehadirannya secara ekstrim. Ada juga setan alam mistik di bawah rawa. Karena iblis alam mistik tidak memiliki tubuh fisik sejak awal, sangat mudah bagi mereka untuk lewat di bawah tanah. Namun, di bawah komando Raja Asura, hampir semua iblis alam mistik pergi menyerang klan naga kuno dan kelompok sekutu dari 3 klan lainnya. Sekarang jumlah iblis alam mistik di bawah tanah sangat sedikit. Lin Ming sesekali menabrak orang yang tersesat, tapi begitu mereka menyentuh armor tempur neneknya, mereka masih menguap menjadi asap. Meskipun iblis alam mistik ini dikendalikan oleh Raja Asura, mereka hanya mengikuti perintahnya melalui suaranya dan transmisi gelombang kemauan, indera mereka tidak terhubung secara langsung. Ketika iblis alam mistik di bawah tanah ini langsung dihancurkan oleh Lin Ming, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan satu pemikiran pun kepada Raja Asura. Seperti ini, Lin Ming diam-diam berjalan ke posisi tulang naga tertinggi. Dan di langit, 36 murid klan naga kuno akhirnya berhasil mencapai depan Raja Asura. Formasi 36 Astral Heaven, menyatu dengan Celestial Dragon Rune yang dibentuk dengan membakar esensi darah seseorang sebagai harga, kini berhadapan dengan Raja Asura, makhluk yang budidayanya mencapai 100.000 tahun dan juga telah menyerap sejumlah besar tulang naga, esensi. Hahaha, bagus sekali, sungguh luar biasa. Agar Anda semua sampai pada langkah ini, saya benar-benar memandang rendah orang luar Anda. Saya pikir Anda hanya makanan yang mudah didapat bagi saya, tetapi sekarang tampaknya akhirnya ada maknanya. Anda telah cukup membangkitkan minat saya sehingga saya secara pribadi mengambil tindakan. Saat Raja Asura berbicara dalam bahasa umum alam ilahi, suaranya tajam dan tajam. Tidak aneh jika ia mengetahui bahasa umum manusia. Ini karena setelah iblis alam mistik menelan lautan spiritual seseorang, mereka juga akan mampu menyerap sebagian dari ingatan mereka. Raja Asura ini telah hidup selama 100.000 tahun. Di masa lalu, ia telah menelan sejumlah murid dari 4 klan Dewa Binatang dan mewarisi ingatan mereka. Ini termasuk keterampilan bela diri dan metode budidaya mereka. Namun, ia tidak mempraktikkan metode budidaya ini karena metode budidaya manusia tidak cocok untuk iblis alam mistik. Iblis 1, Setan 2, Setan 3, pergi bantu anak-anakku membunuh kelompok lain. Saya pribadi akan menangani bayi-bayi klan naga ini. Ya, Rajaku. Dari belakang Raja Asura,
tiga iblis alam mistik dengan budidaya melebihi 30.000 tahun bergegas menuju Xiaoping, Jiangbai, Argent Gale, dan murid lain dari tiga klan. Ketiga iblis ini sudah mulai berwujud manusia. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya biru cemerlang. Jelas sekali bahwa energi di dalam diri mereka telah mengembun hingga tingkat yang menggelikan. Masing-masing dari mereka adalah lawan yang kuat dan menakutkan. Dan kini, mereka semua bergegas menuju kelompok sekutu dari tiga klan yang sudah kesulitan untuk bertahan hidup. Tidak diragukan lagi, ketiga iblis ini akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada murid dari ketiga klan. Mungkin saja mereka akan langsung diarahkan dan dihancurkan. Bab 1054, memainkan kedua sisi. Serang bersama. Ini adalah pertempuran paling penting yang pernah kita alami dalam hidup kita. Kita hanya bisa menang, kita tidak bisa dikalahkan di sini. Naga satu berteriak, darahnya mendidih. Di belakangnya, 35 murid klan naga lainnya juga sama. Mereka akan muncul sebagai pemenang dari tanah pucat ini atau binasa dalam pengepungan 100.000 setan alam mistik. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak ada jalan keluar yang tersisa bagi mereka. Saat ini, Raja Asura juga menyerang. Seluruh tubuhnya dililit dengan busur kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia masih bisa mengangkat tangannya untuk menyerang. Dari sini saja orang bisa melihat betapa menakutkannya itu. Mengaum, teriakan naga yang nyaring memenuhi langit. Seekor naga azure bergegas keluar dari tubuh Raja Asura. Ini adalah hantu yang terbentuk dari esensi tulang naga yang diserap oleh Raja Asura. Kalian semua menganggapku dan tulang naga tertinggiku sebagai harta karun kalian, tapi aku juga mengambil semua vitalitas darah kalian dan garis keturunan klan naga sebagai makananku. Meskipun kepadatan garis keturunanmu tidak terlalu tinggi, itu masih cukup untuk memungkinkanku membentuk tubuh daging dan darahku sepenuhnya. Saya telah menelan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dari ingatan mereka. Yang saya butuhkan hanyalah tubuh manusia untuk akhirnya mengembangkan kemampuan ini. Ketika itu terjadi, saya akan memasuki dunia alam ilahi yang lebih besar. Aku akan menjadi Raja Dunia, seorang Empyrean, hidup tanpa beban di alam semesta, hahaha. Raja Dunia, Langit, kata-kata sombongmu sungguh tidak tahu malu. Dragon One meraung, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang meledak-ledak. Matanya mulai berubah warna menjadi coklat kuning dan pupilnya melebar menutupi sklera. Mereka menjadi lebih dalam, seolah-olah itu adalah terowongan yang menghubungkan ke ruang angkasa yang tak berujung. Di saat yang sama, sisik naga menutupi naga satu. Dan dengan dia yang memimpin, 35 murid klan naga lainnya di belakangnya mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Semuanya membakar 10% esensi darah kehidupan mereka. Pada titik ini, mereka telah membakar 20% esensi darah mereka. Jika mereka membakar seluruh sari darahnya, api kehidupan mereka akan segera padam. Sedangkan untuk membakar 20% esensi darah mereka, meskipun mereka tidak mati, ini masih akan sangat mengurangi umur mereka. Hal ini akan berdampak luar biasa pada semua pencapaian mereka di masa depan. Dapat dikatakan bahwa 36 murid klan naga kuno telah memotong semua jalan mundur mereka. Pada titik ini pertarungan sampai mereka menang, atau pertarungan sampai mereka mati. Ketika didorong oleh manfaat yang begitu besar, semua orang menjadi gila. Bang, roda biru yang berputar itu menghantam hantu Azure Dragon yang dibentuk oleh Raja Asura. Kedua fenomena tersebut meledak, dan gelombang energi yang dahsyat membanjiri keluar, mengubah ratusan setan alam mistik di dekatnya menjadi asap. Tubuh Raja Asura bergetar dan darahnya berjatuhan. Ia hampir muntah darah. Dalam serangan tadi, dia terluka. Brengsek, Raja Asura mengerutkan kening, menyeka darah dari sudut bibirnya. Saat ia melewati kesengsaraan, ia telah menghabiskan lebih dari 80% energinya untuk melawan kesengsaraan iblis. Dan dalam situasi ini, 36 murid klan naga kuno telah membentuk formasi besar untuk menghadapinya, tekanan ini bisa dibayangkan. Saya benar-benar meremehkan sekelompok tikus luar ini. Meski tikus-tikus ini kecil dan lemah, jika puluhan tikus bergabung bersama, mereka sebenarnya bisa mengancamku. Formasi susunan umat manusia dan metode penanamannya benar-benar aneh. Tapi ini panggungku, ini rumahku. Karena kalian berani melawanku di sini, kalian semua pasti binasa. Raja Asura berteriak keras dan pusaran besar berputar di sekitarnya. Energi asal langit dan bumi berputar di sekitarnya dan banyak iblis alam mistik di dekatnya dipelintir menjadi pusaran ini, berubah menjadi energi murni yang dimakan oleh Raja Asura. Tubuh Raja Asura mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Seluruh bentuknya mulai berkembang. Otot-ototnya menonjol, menjadi semakin keras. Penampilannya pun menjadi semakin mengerikan. Raja Asura sebenarnya mampu menyerap kekuatan iblis alam mistik biasa. Pertarungan ini ditakdirkan untuk menjadi semakin intens dan panik hingga berubah menjadi huru-hara yang gila. Entah itu Raja Asura atau 36 murid klan naga kuno, semuanya mati-matian menyerang, membayar berapapun biayanya untuk membunuh musuh-musuh mereka. Itu adalah lakukan atau mati. Dan pada saat yang sama, para murid dari 3 klan lainnya terlibat dalam pertempuran dendam. Iblis 1, Iblis 2, dan Iblis 3 semuanya adalah iblis alam mistik dengan budidaya 30.000 tahun. Masing-masing dari mereka kejam dan keji. Budidaya mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan milik Raja Asura, dan mereka pasti belum menyerap kekuatan tulang naga tertinggi. Namun, semuanya berada dalam kondisi puncaknya.
Mereka tidak mengalami kesengsaraan iblis seperti Raja Asura. Ini membuat mereka bertarung tanpa keraguan. Dan karena pengendalian pikiran Raja Asura, hanya satu pikiran yang meresap ke dalam diri mereka. Itu adalah, membunuh semua musuh. Bunuh semua musuh berapapun harganya. Ketiga klan tersebut awalnya tidak memiliki banyak murid, dan formasi susunan mereka tidak lengkap. Di bawah serangan sejumlah besar iblis alam mistik, mereka terus-menerus menari di ambang jurang maut. Dan sekarang, menghadapi tekanan tambahan dari ketiga iblis ini, mereka akhirnya mulai hancur. Pada saat ini, apalagi melanjutkan perjalanan ke wilayah tengah di mana Raja Asura berada, bahkan menyelamatkan nyawa mereka sendiri pun merupakan sebuah masalah. Ah, dengan tangisan yang menyedihkan, lengan seorang murid klan Kirin digigit oleh iblis dua. Pada saat berikutnya, 7 atau 8 iblis alam mistik terjun ke dalam tubuhnya, membongkar seluruhnya. Peng, kabut berdarah muncul di udara seperti kembang api yang indah. Namun, saat gambaran ini terlihat di mata murid-murid lainnya, mereka semua merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam 9 jurang bawah. Setelah periode pertarungan yang panjang dan dingin, orang pertama dari murid inti ketiga klan akhirnya mati. Harus diketahui bahwa murid-murid ini sedang membentuk formasi susunan. Setelah yang pertama mati, kekuatan formasi susunan akan sangat berkurang. Itu berarti orang kedua akan mati lebih cepat. Semakin banyak orang yang mati, semakin lemah kekuatan tempur mereka. Jadi, kematian orang itu berarti 3 klan besar sekarang berada dalam situasi berbahaya. Apa yang kita lakukan? Jiang Bai berkata dengan mendesak. Dia biasanya percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dalam keadaan normal yang berbahaya, dia masih bisa dengan tenang menganalisis situasinya. Tapi sekarang, dalam bahaya yang begitu besar, bahkan dia mulai panik. Dia mengira Raja Asura akan berada dalam kondisi yang sangat lemah saat melewati kesengsaraan iblis dan mendapatkan tulang naga tertinggi itu akan mudah. Satu-satunya masalah yang seharusnya ada adalah bagaimana menghadapi klan naga kuno. Tapi sekarang, Jiang Bai akhirnya menyadari bahwa semua yang dia pikirkan salah. Dia telah melakukan kesalahan besar. Meskipun 36 murid klan naga kuno telah membakar esensi darah mereka, mereka masih belum mampu mengalahkan Raja Asura. Dan, ada lebih dari 100.000 iblis alam mistik di area ini. Saat mereka menerobos, kelompok mereka dan bahkan klan naga kuno mampu membunuh 100 iblis alam mistik setiap saat. Hingga saat ini, mereka telah terlibat pertempuran sengit selama setengah jam. Mereka seharusnya membunuh 60,000 sampai 70,000 iblis alam mistik, tapi melihat sekeliling, jumlah mereka tidak berkurang sama sekali. Itu berarti ada sejumlah besar iblis alam mistik yang terus berdatangan. Apakah kita mundur? Apakah kita terus maju? Jiang Bai bertanya pada Xiao Ping. Sebenarnya, dia sudah melahirkan ide untuk melarikan diri di dalam hatinya. Namun Xiao Ping juga kesulitan mengambil keputusan dalam situasi ini. Harus diketahui bahwa keputusan apapun yang diambilnya akan melibatkan nyawa semua murid di dekatnya. Jika mereka memilih untuk melanjutkan, mengambil satu langkah pun ke depan akan sulit. Selain itu, peluang mereka mendapatkan tulang naga tidak terlalu besar. Satu-satunya harapan mereka adalah jika klan naga kuno menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Namun, mundur juga sangat sulit. Mereka dikepung dari semua sisi dan ada juga 3 iblis alam mistik berusia 30.000 tahun yang menyerang mereka. Bukankah ingin menarik diri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Tidak diragukan lagi, ini adalah bahaya terbesar dalam hidup mereka. Ini adalah ujian hidup atau mati yang sesungguhnya. Ah, teriakan menyedihkan terdengar. Murid kedua telah meninggal. Orang yang meninggal kali ini adalah murid klan Phoenix kuno. Huang Tidemar telah berdiri di samping murid yang meninggal itu dan menyaksikan tanpa daya saat seluruh tubuh murid itu meledak sebelum dimakan habis oleh iblis alam mistik. Melihat ini, wajahnya memucat hingga seputih kertas. Hanya ketika benar-benar menghadapi kematian barulah seseorang memahami betapa mengerikannya kematian. Memang ada orang di dunia ini yang tidak takut mati, namun sebagian besar dari orang-orang tersebut menjalani kehidupan yang keras dan kasar. Jika mereka mati maka mereka mati. Tak satu pun dari mereka yang seperti dia, seseorang yang ditakdirkan untuk mencapai alam mendiang dewa ilahi dan memiliki 100.000 tahun kehidupan untuk hidup bebas sesuka hatinya. Ada banyak sekali wanita cantik dan kesenangan yang menunggunya untuk dinikmati, jadi bagaimana mungkin Huang Tidemar rela mati di sini? Kakak Xiao, ayo mundur. Lupakan tulang naga itu, kata Huang Tidemar, suaranya bergetar. Xiao Ping muram dan diam. Dia memandang tajam ke arah Jiang Bai dan Argen Gale dan dapat melihat dari wajah mereka bahwa mereka sudah ingin mundur. Namun, jika mereka mundur sekarang, itu berarti kehilangan istri dan tentara karena musuh. Bukan saja mereka tidak memperoleh manfaat apapun, tetapi mereka juga telah kehilangan begitu banyak murid. Ini akan membuktikan betapa tidak kompetennya orang yang memegang komando. Tapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dalam sejarah 4 klan Dewa Binatang, hanya ada beberapa waktu ketika para murid bertemu dengan Raja Asura di alam mistik Dewa Binatang. Dan setiap saat, selalu terjadi kerugian yang menyedihkan. Semua murid memperhatikan perintah saya. Bakar sebagian esensi darah Anda, kita berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sini. Jiang Bai, Xiao Ping, dan Argen Gale secara bersamaan mengeluarkan perintah ini. Bagi mereka, membakar esensi darah mereka untuk melarikan diri adalah pilihan paling cerdas. Di langit, pertempuran sengit berlangsung sengit.
Setiap saat akan ada lusinan atau ratusan iblis alam mistik yang mati. Tapi, di sekitar ratusan ribu mil, selalu ada iblis alam mistik yang mengejar dari negeri yang jauh. Selama Raja Asura tidak mati, semua orang di sini pada akhirnya akan terbunuh. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Ming. Dia diam-diam telah tiba di bawah tulang naga. Tulang naga tertinggi tingginya 1000 kaki. Itu menusuk ke dalam rawa seperti pedang dewa. Namun, sebagian besar masanya tenggelam ke dalam lumpur hitam, disinilah Lin Ming berada. Lin Ming tidak percaya dia diam-diam bisa mencuri tulang naga tertinggi dan juga diam-diam menyelinap pergi. Alasan dia bisa sampai di sini tanpa ada yang menyadarinya adalah karena dia memiliki ruang nenek yang menyembunyikan auranya. Selain itu, ia pindah ke tanah di bawah rawa. Dalam pertempuran kacau yang terjadi di atas, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan Lin Ming di bawah mereka. Tapi, tulang naga tertinggi berbeda. Jika tulang naga sebesar itu tiba-tiba menghilang, semua orang akan menyadarinya. Para murid klan naga kuno dan Raja Asura sama sekali bukan orang bodoh. Pada saat itu, dalam situasi di mana seseorang seperti Lin Ming menyelinap masuk dan mendapatkan keuntungan ketika kedua belah pihak bertempur, mereka pasti akan marah dan kemudian dia akan menjadi fokus utama mereka. Lin Ming tidak berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini dia bisa bertahan melawan serangan pihak manapun. Tidak perlu menyebut Raja Asura. Hanya formasi susunan yang dibentuk oleh 36 murid klan naga saja sudah sangat menakutkan. Terlebih lagi, mereka bahkan telah membakar esensi darah mereka. Rendahnya budidaya Lin Ming selalu menjadi kelemahannya yang tidak bisa dia abaikan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ribuan skenario potensial terlintas di benak Lin Ming. Hasil yang paling ideal adalah Raja Asura dan para murid klan naga kuno saling bertarung sampai akhir hingga kedua belah pihak terluka parah. Raja Asura akan mati dan klan naga kuno hanya akan memiliki beberapa murid sekarat yang tersisa. Adapun 3 klan lainnya, mereka dikelilingi oleh 100.000 iblis alam mistik. Kemudian, pada saat itu, Lin Ming akan memiliki kepercayaan diri untuk mengambil tulang naga tertinggi dan segera melarikan diri. Dengan armor pertempuran nenek moyang, Lin Ming sama sekali tidak takut dengan setan alam mistik. Begitu dia menyerang mereka, semuanya akan menjadi asap. Namun, ini hanyalah situasi ideal. Setelah keseimbangan pertempuran bergeser dan satu pihak bisa memperoleh kemenangan penuh, Lin Ming tidak lagi bisa melaksanakan rencananya untuk mencuri tulang naga. Pihak yang menang bahkan mungkin akan menemukannya bersembunyi di rawa dan berbalik untuk membunuhnya. Bab 1055, Peluang. Di langit, semakin lama pertarungan berlanjut, semakin ganas jadinya. Saat ini, cuaca hanya dapat digambarkan sebagai sangat dingin. Entah itu iblis alam mistik atau murid dari 4 klan dewa binatang, mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka dan bertarung mati-matian. Wajah naga satu pucat. Adapun murid klan naga lainnya, semuanya telah menghabiskan banyak energi. Jika pertempuran ini berakhir, meskipun mereka masih hidup, jika mereka tidak mendapatkan tulang naga tertinggi maka mereka hanya akan hidup selama 10,000 sampai 20,000 tahun lagi. Bagi seorang jenius, hal ini tidak diragukan lagi berakibat fatal. Jadi, mereka harus menang. Bang! Tabrakan gila lainnya terjadi. Selusin murid klan naga kuno merasakan tubuh mereka bergetar dan rasa manis tembaga menyentuh bagian belakang tenggorokan mereka. Mereka segera memuntahkan seteguk darah. Dan, satu-satunya murid penghancur kehidupan tahap ke-7 memucat, bibirnya menggigil. Dia akhirnya mencapai batas kemampuannya. Murid klan naga kuno sebagian besar berada pada tahap ke-8 atau ke-9 penghancuran kehidupan, murid tingkat ke-7 adalah yang terendah di antara mereka. Murid ini juga tidak memiliki bakat menantang surga seperti Lin Ming, sehingga kekuatan tempurnya terbatas. Dalam pertarungan yang begitu gila, dia merasa sangat sulit untuk melanjutkan. Apalagi dia, bahkan naga satu pun merasakan darah berjatuhan di dalam tubuhnya. Pembuluh darah biru menonjol di dahinya, dia juga sudah mendekati batas kemampuannya. Dari semua orang yang hadir, ia memiliki bakat tertinggi dan budidaya tertinggi. Dia juga yang terkuat di sini, dia bisa langsung membantai para jenius penghancur kehidupan tahap ke-7 atau ke-8 yang hadir. Namun karena dia kuat, beban yang harus ditanggungnya jauh lebih besar. Dia adalah mata dari 36 formasi astral surga, dan seperempat hingga sepertiga dari formasi susunan dipikul olehnya sendiri. Namun, saat ini, keadaan Raja Asura tidak jauh lebih baik. Kesengsaraan iblis terus turun tanpa akhir. Jika Raja Asura tidak menyerap energi esensi dan vitalitas darah tulang naga tertinggi, ia pasti sudah lama mati. Brengsek, sekelompok tikus ini benar-benar membuatku marah. Seluruh lengan kanan Raja Asura basah oleh darah. Setelah menelan sejumlah besar darah dan daging seniman bela diri manusia, dan juga sumsum naga di dalam tulang naga tertinggi, Raja Asura telah membentuk tubuh fisik. Ia memiliki organ, meridian, dan bahkan titik akupuntur. Jika terluka maka ia juga akan mengeluarkan darah. Iblis 1, kembalilah padaku dan bantu aku membunuh murid klan naga ini. Iblis 2, Iblis 3, bakar kultivasimu dan bunuh semua orang secepat mungkin. Ketika Raja Asura melihat bahwa 3 klan lainnya memiliki gagasan untuk mundur tetapi berjuang untuk melakukannya, ia mengeluarkan perintah ini. Sekarang, ancaman terbesarnya adalah para murid klan naga kuno. Astaga, Demon One berubah menjadi bayangan yang terbang kembali ke sisi Raja Asura. Adapun 2 iblis lainnya,
cahaya biru di dalam diri mereka tiba-tiba menyala, mereka jelas akan berusaha sekuat tenaga. Di bawah kendali pikiran Raja Asura, mereka mematuhi perintahnya. Titik 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 titik. Pada saat ini, di bawah tulang naga tertinggi, Lin Ming terkubur seluruhnya di lumpur hitam rawa. Dia terus mengamati pertempuran brutal yang terjadi di langit. Karena takut ketahuan, dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Dia hanya naik cukup tinggi untuk memperlihatkan matanya, yang tersembunyi di bawah sekelompok jamur mati. Bidang penglihatannya terbatas dan apa yang dilihatnya juga sangat kabur. Tapi, dia bisa mengetahui dari gelombang energi asal bagaimana kekuatan ruang di dekatnya bergetar, dan bagaimana iblis alam mistik terus-menerus meledak menjadi semburan aliran energi, dan bahwa pertempuran itu mencapai kondisi bencana. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berpikir untuk menggunakan susunan sihir ilusi untuk menciptakan kembali gambar tulang naga tertinggi dan kemudian mencurinya. Namun, susunan semacam ini sulit untuk diletakkan dalam situasi seperti ini dan juga mudah untuk dilihat. Terlebih lagi, Raja Asura kemungkinan besar telah meninggalkan sedikit perasaannya pada tulang naga tertinggi. Selama Raja Asura tidak mati, apalagi mengambilnya, Raja Asura mungkin akan tahu jika Lin Ming menyentuhnya. Lin Ming hanya bisa menunggu kesempatan terbaik tiba. Ini juga merupakan ujian besar bagi mentalitas Lin Ming. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Begitu dia ditemukan, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Seperti ini, waktu perlahan berlalu. Telapak tangan Lin Ming menjadi basah karena keringat. Keringat ini bahkan tidak bisa menetes sebelum langsung terurai oleh kekuatan ruang sang nenek, berubah menjadi gumpalan samar yang tak terlihat yang berkumpul menjadi bentuk dasar energi sang nenek. Saraf Lin Ming sama tegangnya dengan kawat baja. Meskipun dia tidak melakukan apapun, ini tetap tidak lebih mudah daripada pertarungan hidup dan mati. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah tidak ada iblis alam mistik di sekitar tulang naga tertinggi. Hal ini memungkinkan Lin Ming memusatkan seluruh pikirannya, menunggu sepersekian detik ketika dia bisa menangkap peluang. Di sisi tiga klan besar, dua murid klan Phoenix kuno, karena serangan habis-habisan Iblis 2 dan Iblis 3, akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan meledak menjadi kabut darah yang kemudian dimakan habis oleh sejumlah besar setan alam mistik. Setan-setan alam mistik ini seperti serigala yang kelaparan. Kemanapun mereka pergi, tidak ada yang tersisa. Ketika murid-murid ini meninggal, celah besar muncul dalam formasi susunan klan Phoenix kuno. Sebelumnya, Xiaoping mampu mengandalkan kekuatannya yang luar biasa untuk melanjutkan, tapi dia juga telah mencapai batasnya sekarang. Dia tidak bisa lagi memikul formasi susunan, tiga iblis alam mistik bergegas masuk dari celah formasi susunan. Dan tujuan mereka adalah murid terdekat, Huang Tidemark. Sekarang, dalam formasi 100 burung terbakar matahari klan Phoenix kuno, hanya tersisa 5 orang yang masih hidup. Dan yang memiliki budidaya terlemah di antara mereka adalah Huang Tidemark. Dan sekarang, dia telah menjadi target utama iblis alam mistik. Ketiga iblis alam mistik yang menyerangnya masing-masing memiliki budidaya di atas 8.000 tahun. Tidak, Huang Tidemark berteriak panik, wajahnya sepucat kertas. Rasa takut yang dingin melonjak dari punggungnya hingga ke langit. Sekarang dia benar-benar menghadapi kematian, ketakutan dan keputusasaan yang mendalam muncul di lubuk jiwanya yang terdalam. Dia tidak ingin mati. Dia tidak ingin mati. Senior magang, saudara Xiao, selamatkan aku. Huang Tidemark berteriak dengan sedih. Tapi, Xiaoping sepertinya tidak mendengar tangisan Huang Tidemark. Mata Xiaoping dengan cepat menatap ke arah Huang Tidemark dan langsung menilai situasinya. Tiga iblis alam mistik, masing-masing dengan budidaya 8.000 tahun, menyerangnya dari sudut menjepit. Saat Xiaoping melihat ini, dia segera menghakimi Huang Tidemark sampai mati. Jika Xiaoping berada dalam kondisi puncaknya maka dia dapat dengan mudah memblokir tiga iblis alam mistik dan menyelamatkan Huang Tidemark. Tapi sekarang, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya dan dia menahan serangan selusin setan alam mistik di sekitarnya. Saat ini, dia hampir tidak bisa mengatur dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia bisa membantu orang lain. Saat Huang Tidemark meledak, saya akan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Xiaoping berpikir tanpa perasaan. Bukan saja dia tidak berencana menyelamatkan Huang Tidemark, tapi dia malah berencana memanfaatkan momen ketika Huang Tidemark meledak dan menarik sejumlah besar iblis alam mistik untuk melarikan diri. Lagi pula, begitu Huang Tidemark mati, klan Phoenix kuno mereka hanya akan memiliki 4 orang untuk membentuk formasi susunan. Dengan hanya 4 orang, bagaimana formasi susunan bisa terbentuk? Yang penting hanyalah melarikan diri. Seperti inilah hati manusia. Xiaoping adalah pemimpin kelompok klan Phoenix kuno yang datang ke sini dan juga diberi tugas untuk melindungi murid lainnya. Dia akan dengan mudah membantu sesama murid ketika hal itu tidak merugikan kepentingannya sendiri, tetapi ketika ada sesuatu yang menyangkut hidupnya sendiri, dia mengutamakan dirinya sendiri terlebih dahulu. Semua orang lain bisa dikorbankan demi kelangsungan hidupnya. Tidak, magang senior saudara Xiao. Pada saat ini, lebih dari 10 setan alam mistik terjun ke Huang Tidemark. Organ-organnya, lautan spiritualnya, semuanya dipenuhi dengan setan alam mistik. Sumsumnya dimakan, organ-organnya dikunyah, darahnya ditelan, dan bahkan lautan rohaninya akan terkoyak. Rasa sakit yang menyiksa ini datang dari segala arah, menyebabkan wajahnya memelintir. Tangisannya menjadi melengking tak tertahankan.
Dia mengulurkan tangannya ke arah Xiaoping, matanya penuh kebencian, seolah ingin menyeret Xiaoping ke neraka bersamanya. Mengapa kamu tidak menyelamatkanku? Huang Tidemark ingin berteriak, tapi, dia tidak bisa lagi menyuarakan kata-kata. Peng, di bawah pandangan Xiaoping yang tidak berperasaan dan acuh tak acuh, kedua bola mata Huang Tidemark melotot keluar dari kepalanya sebelum meledak. Darah mengucur dari kepalanya, dada dan perutnya benar-benar meledak dengan daging dan darah beterbangan ke segala arah. Kemudian, pikiran terakhirnya adalah tentang iblis alam mistik yang tak terhitung jumlahnya yang memakannya sebelum kesadarannya memudar. Dan pada saat Huang Tidemark meninggal, ketika sejumlah besar iblis alam mistik tertarik ke arah itu, Xiaoping meluncurkan teknik gerakannya tanpa kata-kata dan berlari menjauh. Dia tidak lagi peduli mengelola grup. Kekuatan tempur kelompok itu sudah menjadi sangat lemah. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri dan sedikit efisiensi tempur yang tersisa. Semua orang hanya akan menjadi beban baginya. Kelompok itu sudah tidak berguna lagi baginya. Sebaliknya, situasinya akan menyebabkan lebih banyak setan alam mistik menyerang mereka. Dalam hal ini, Xiaoping memutuskan untuk melarikan diri sendiri. Adapun yang tertinggal, mereka bisa tinggal di sana dan menahan iblis alam mistik untuknya. Xiaoping, kakak magang senior, kamu. Saat murid klan Phoenix kuno lainnya melihat Xiaoping melarikan diri sendirian, mereka semua tertegun sejenak sebelum langsung berbusa karena kebencian dan keputusasaan. Tanpa Xiaoping di sini, hampir mustahil bagi mereka untuk menahan serangan gencar ini. Berlari, kita semua harus melarikan diri. Tanpa pilar dukungan utama mereka, murid-murid lainnya panik dan mulai berpencar untuk melarikan diri. Tapi, berhamburan juga berarti mati lebih cepat. JJJJ, kalian semua akan mati. Iblis 2 memekik dengan suara kasar, juga berbicara dalam versi bahasa alam ilahi yang sangat kasar. Iblis 2 mulai menjadi lebih gila lagi saat ia menyerbu ke arah murid-murid yang tersisa. 51, 50,49. Dengan tubuhnya terkubur di lumpur rawa, Lin Ming mulai diam-diam menghitung jumlah murid yang semakin berkurang. Dari murid dari 3 klan yang tidak datang dari markas masing-masing, Lin Ming tidak menyadari apakah mereka telah mati atau berhasil melarikan diri. Tapi, dari sisa murid yang bisa membentuk formasi susunan, hanya tersisa 49 orang. Dari 49 tempat tersebut, klan naga kuno menempati 36 tempat. Dengan kata lain, 3 klan lainnya hanya memiliki 14 murid tersisa. Setiap klan sekarang rata-rata memiliki kurang dari 5 orang. Dan dari orang-orang yang tersisa, banyak dari mereka mungkin berada di ambang bencana. Kemungkinannya setidaknya setengah dari mereka akan mati di sini. Kebiadaban pertarungan ini bisa dibayangkan. Sungguh, burung mati demi makanan dan manusia mati demi kekayaan. Orang-orang ini memiliki masa depan cerah di depan mereka. Meskipun mustahil bagi sebagian besar dari mereka untuk berpikir untuk mencapai alam Holy Lord, mereka masih bisa mencapai alam Lord Divine dan memiliki umur 100.000 tahun. Tapi sekarang, mereka tidak punya apa-apa lagi, bahkan tubuh mereka pun tidak. Lin Ming menghela nafas. Dia tahu bahwa situasi saat ini terjadi karena keempat klan Dewa Binatang telah meremehkan kekuatan Raja Asura. Lagi pula, satu-satunya informasi yang tercatat dalam ringkasan alam mistik Dewa Binatang adalah bahwa Raja Asura akan berada pada kondisi terlemahnya setelah melewati masa kesengsaraan, dan dengan demikian seseorang dapat membunuhnya saat itu. Dan, dalam sejarah klan Dewa Binatang, memang ada murid yang telah membunuh Raja Asura, apalagi sekarang ada godaan tambahan berupa tulang naga tertinggi. Namun, Raja Asura ini bukanlah Raja Asura biasa. Itu tidak ada bedanya dengan seekor laba-laba yang telah membuat jaringnya, menunggu mangsanya menuju kehancurannya sendiri. Dan kemudian, karena semua orang telah datang dan perselisihan mengenai pembagian tulang naga tertinggi, Dragon One tiba-tiba melancarkan serangan, melibatkan semua orang dalam pertempuran besar-besaran hidup atau mati. Inilah sebabnya mengapa banyak korban bermunculan. Saat pemikiran ini terlintas di benak Lin Ming, di langit, beberapa naga langit yang berada di bawah kaki 36 murid klan naga tiba-tiba hancur. Seluruh roda susunan mulai runtuh. Saat seluruh roda susunannya pecah, total 10 murid memuntahkan seteguk darah, tubuh mereka terbang menjauh. Mata Lin Ming cerah. Formasi susunan klan naga kuno akhirnya hancur. Bab 1056, tulang naga di tangan. Meskipun murid-murid klan naga kuno sangat tangguh, budidaya mereka terlalu tidak merata. Yang tertinggi di antara mereka berada di alam laut ilahi tengah dan yang terendah di antara mereka berada di alam penghancuran kehidupan tahap ke-7. Perbedaan antara seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-7 atau ke-8 dan naga 1 adalah seluruh batas besar dan beberapa batas kecil. Kesenjangan kekuatan ini terlalu besar, dan juga berarti ada beberapa titik lemah dalam formasi 36 Astral Heaven. Dan, setelah mengalami beberapa kali tumbukan, formasi tersebut akhirnya mulai runtuh, dimulai dari titik lemah ini. Adapun para murid penghancuran kehidupan tahap ke-7 dan ke-8, mereka telah menghabiskan hampir semua esensi sejati mereka dan juga kehilangan kesadaran. Jika mereka jatuh ke dalam pasukan 100.000 iblis alam mistik dalam situasi seperti itu, nasib mereka bisa dibayangkan. Ini buruk. Naga 8 dan Naga 12 menyaksikan 10 individu dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kurang dari 9 mengalami kerusakan parah dan mereka mulai merasa cemas di dalam hati mereka. Rasa dingin menyapu punggung mereka. Setelah formasi susunannya hancur, yang menunggu mereka hanyalah kematian.
Dalam situasi hidup atau mati ini, mata Dragon One bersinar dengan cahaya dingin dan tidak manusiawi. Dia mengulurkan tangan dan seberkas cahaya biru melesat keluar, membungkus 10 murid yang setengah mati itu sebelum mereka bisa terbang melampaui jangkauan formasi susunan. Kemudian, dia menggenggam kekosongan itu dengan tangannya, dan cakar naga besar yang samar-samar muncul, menghantam 10 murid itu. Naga satu, kamu. Beberapa murid klan naga kuno berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan suara letupan ringan, murid-murid tingkat rendah itu semuanya hancur menjadi daging dan darah. Esensi darah mereka diserap ke dalam rune di bawah kaki Dragon One, menyebabkannya menjadi jauh lebih hidup dan cerah dari sebelumnya. Ini adalah serangan terakhir kita. Mendapatkan informasi. Suara Dragon One sedingin es dan tanpa emosi. Saat suaranya terdengar di telinga murid-murid lainnya, mereka semua terkejut. Sepertinya naga satu di depan mereka bukan lagi saudara magang senior yang mereka kenal, tapi iblis yang kejam. Kesepuluh murid itu telah kehabisan tenaga dan kehilangan kesadaran, satu-satunya nasib yang mereka tinggalkan di sini adalah mati. Tidak ada orang lain yang memiliki sisa kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Meski begitu, tak seorang pun membayangkan mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ini karena 10 murid itu juga bertarung di sisinya dan membantu memperjuangkan tulang naga. Dalam situasi seperti ini, Dragon One masih mampu menjadi berdarah dingin dan membunuh mereka dalam satu serangan, mengekstraksi semua esensi darah mereka untuk memperkuat serangan terakhir dengan 36 formasi astral surga. Meskipun ini adalah keputusan yang jelek dan tidak enak dilihat, ini adalah keputusan yang benar. Jika tidak, esensi darah 10 murid itu mungkin telah diserap oleh Raja Asura, membuat kemungkinan kelangsungan hidup mereka semakin kecil. Meski begitu, Dragon One hanya bisa disebut tanpa ampun. Dia secara pribadi telah membunuh sesama murid klannya sendiri tanpa ragu-ragu, dengan cara yang menyebabkan orang lain merasa takut. Dia benar-benar karakter yang tidak bermoral yang akan melakukan tindakan jahat apapun untuk maju di masa depan. Jika dia selamat dari ini, kemungkinan besar dia akan menjadi Raja Iblis di zamannya. Apa yang kalian lakukan? Apakah kamu juga ingin mati di sini? Dragon One berkata dengan nada dingin. Murid-murid lainnya akhirnya bereaksi. Mereka dengan cepat meminjam kekuatan esensi darah yang terbakar dari 10 murid yang mati itu untuk mereformasi 36 formasi astral surga. Masing-masing dari mereka telah membakar 20% esensi darahnya untuk pertempuran ini. Hal ini akan menyebabkan mereka kehilangan puluhan ribu tahun kehidupan begitu mereka melangkah ke alam dewa ilahi. Bahkan mungkin berdampak pada batas akhir yang berhasil mereka capai. Mereka tidak bisa menyia-nyiakan pengorbanan seperti itu. Adapun ketenaran yang berasal dari pembunuhan anggota klannya sendiri, semua itu dilakukan oleh naga satu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Roda pemintal 7 warna mulai berputar sekali lagi. Aura yang sangat besar melonjak ke segala arah. Lingkaran cahaya memenuhi udara saat pancaran cahaya ilahi berkobar ke langit. Bocah ini cukup kejam. Di depan naga satu, tubuh Raja Asura bergetar seolah-olah segala macam perubahan terjadi padanya pada saat yang bersamaan. Memang benar, ia berencana untuk menyerap esensi darah dari 10 murid tingkat rendah itu, tetapi Dragon One lebih cepat dalam pengundian. Sebelum 10 murid itu berhasil meninggalkan perlindungan formasi susunan, tubuh mereka hancur berkeping-keping dan semua esensi darah mereka disedot keluar dan disuplai ke formasi susunan. 10 murid itu hanya membakar 20% esensi darah mereka pada awalnya. Sekarang, 80% sisanya dan sisa esensi daging dan darah mereka semuanya berubah menjadi energi dan sepenuhnya menyatu ke dalam formasi susunan. Karena itu, formasi 36 Astral Heaven yang awalnya runtuh berubah dan memantapkan dirinya. Dan, rune naga langit yang tersisa menjadi lebih terang, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ketika Raja Asura melihat ini, jejak ketakutan melintas di wajahnya. Ia memahami bahwa ini adalah serangan terakhir dari murid klan naga kuno yang tersisa. Jika ia menolaknya, maka ia akan menang. Jika gagal, maka ia akan binasa dalam asap dan debu. Tapi Raja Asura juga menghabiskan banyak kekuatan. Saat ia merasakan energi di dalam roda cahaya yang berputar itu, ia mendapati dirinya kurang percaya diri. Hehehe, kalau kamu bisa mengorbankan orang-orang dari klanmu, kenapa aku tidak bisa mengorbankan rakyatku sendiri? Raja Asura melolong dengan liar. Iblis yang tak berdaya di sampingnya ditangkap oleh Raja Asura. Rajaku, wajah hantu Demon One bersinar karena panik. Ia telah berkultivasi selama 30.000 tahun dan telah memperoleh kebijaksanaan spiritualnya sendiri. Ia ingin melawan, tapi sebuah pikiran yang muncul dari antara alis Raja Asura segera menghancurkan rasa perlawanannya yang memberontak. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh iblis meledak, berubah menjadi gumpalan energi murni yang diserap oleh Raja Asura. Pada saat itu, Raja Asura seperti binatang purba besar yang terbangun dari tidur nyenyaknya, mampu melahap semua dan menghancurkan semua. Kedua belah pihak sebenarnya mengorbankan rakyatnya sendiri untuk melancarkan serangan pembunuhan terakhir mereka. Di langit, energi gila dan ganas berkumpul menjadi awan darah. Perasaan ini seolah-olah langit itu sendiri sedang terkoyak, dan langit berdarah. Matilah, Dragon One adalah yang pertama menyerang. Gelombang suara yang mengepul seperti guntur yang tak berujung mengguncang langit, menghancurkan awan darah dan terus melonjak ke segala arah.
Rawa di bawahnya juga dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa, seolah-olah dewa-dewa agung lapis baja pertama telah menghantam tanah rawa hitam, menciptakan lubang raksasa sedalam 100.000 kaki dan menyebabkan lumpur gelap membumbung ke langit. Pada saat itu, jutaan pon air rawa yang tak terhitung jumlahnya menguap dengan bersih dan lumpur hitam hangus hingga hangus. Lin Ming telah bersembunyi di rawa selama ini. Sekarang, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya cemerlang, ini dia. Mengambil keuntungan dari momen ledakan, dan berlindung di bawah gelombang energi yang mengamuk, Lin Ming menggunakan armor tempur sang nenek untuk melindungi dirinya sendiri dan mengirimkan energinya. Energinya menyapu keluar di sekitar tulang naga tertinggi dan menerimanya ke dalam cincin ungu ekstrimnya. Untuk sementara waktu, Lin Ming juga terkena dampak serangan gelombang kejut. Ini adalah serangan yang dilakukan oleh 36 formasi astral surga klan naga kuno serta didukung oleh esensi darah yang terbakar seluruhnya dari 10 murid mereka. Kekuatan di baliknya bisa dibayangkan. Bahkan gelombang kejut setelahnya saja sudah cukup untuk membunuh seorang jenius Nineval biasa secara instan. Namun, Lin Ming memiliki armor pertempuran nenek moyang yang melindunginya. Ia mampu menguraikan kekuatan semua hukum. Saat gelombang energi menghantam ruang sang nenek, mereka langsung membusuk. Sebaliknya, dampak destruktif yang besar memberi Lin Ming momentum yang sangat besar, secara langsung mendorong tubuhnya jauh, jauh sekali. Surga bantu aku. Semua darah Lin Ming jatuh di tubuhnya dan darah manis membengkak sampai ke bagian belakang tenggorokannya. Dia menderita luka ringan akibat ini. Tapi, tidak ada waktu untuk mempedulikan semua ini. Yang dia pedulikan hanyalah hasil akhir yang terjadi di langit. Setelah dia merebut tulang naga tertinggi, dia melarikan diri dari gelombang kejut yang meledak dengan kecepatan penuh. Arah yang dia pilih untuk melarikan diri bukanlah melalui langit, tapi melalui tanah. Lin Ming menyadari bahwa sekali iblis alam mistik berubah menjadi Raja Asura, mereka akan membentuk tubuh daging dan darah. Mereka tidak akan berwujud seperti iblis alam mistik biasa dan dengan demikian dapat dengan mudah menyelam ke dalam rawa hitam. Jika Raja Asura ingin melakukan itu, satu-satunya pilihannya adalah meninggalkan tubuhnya yang telah membutuhkan upaya bertahun-tahun yang melelahkan untuk membentuknya. Namun, itu juga tidak mungkin, karena jika dia melakukannya maka dia akan gagal dalam kesengsaraan iblisnya. Jadi, melarikan diri ke bawah tanah adalah pilihan terbaik. Adapun para murid klan Phoenix kuno, Lin Ming hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi mereka untuk melarikan diri. Saat ini, dia bahkan hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ketika Lin Ming berada di Gunung Thunder Crash dan Istana Kekaisaran Dewa Iblis, dia telah bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan kesempatan keberuntungan yang sangat besar, menari di ambang hidup dan mati untuk melakukannya. Tapi, dia tidak pernah secara langsung menghadapi individu kuat yang jauh lebih kuat darinya. Sebaliknya, dia mengandalkan perencanaan dan waktu. Belum pernah seperti hari ini dia langsung mengambil makanan dari mulut harimau. Jika dia berhasil melarikan diri maka hasil panennya tidak terbatas. Kalau tidak, dia akan mati. Satu-satunya hal yang disayangkan tentang hal ini adalah setengah dari sumsum naga di tulang naga tertinggi telah disedot oleh Raja Asura. Jika bukan karena ini, panen Lin Ming akan lebih besar. Namun, masyarakat tidak boleh terlalu serakah dalam menjalani kehidupan. Lin Ming sudah puas dengan apa yang dimilikinya. Sedangkan untuk separuh sumsum naga di tubuh Raja Asura, dia akan menyerahkannya pada naga satu dan yang lainnya. Ya, itu semua didasarkan pada premis bahwa mereka bisa melewati ini. Bang bang bang. Pada saat yang sama ketika Lin Ming mencuri tulang naga tertinggi, para murid klan naga kuno dengan heboh bertabrakan dengan Raja Asura. Ini adalah waktu terbaik untuk Lin Ming. Setan alam mistik yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi asap dalam gelombang kejut yang dahsyat. Gelombang lumpur rawa hitam menjulang setinggi 1000 kaki. Itu melonjak ke depan seperti tsunami yang mematikan. Angin berubah, langit dan bumi kehilangan warnanya. Kemudian, 10 murid klan naga kuno lainnya memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Kemungkinan besar mereka akan hancur. Saat ini, klan naga kuno hanya memiliki 16 murid tersisa. Pertarungan ini sungguh tragis. Harus diketahui bahwa setiap orang yang mati di sini hari ini bukanlah anjing atau kucing sembarangan. Mereka adalah jenius yang paling menonjol dari 4 klan dewa binatang yang agung. Hanya membesarkan satu saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Apa? Dalam aliran energi yang dahsyat itu, meskipun Raja Asura telah terluka parah dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, ia masih bisa merasakan saat gumpalan perasaan ilahi yang dia tinggalkan di tulang naga tertinggi dihancurkan. Raja Asura sangat terkejut. Itu hanya menelan kurang dari setengah energi esensi dalam tulang naga tertinggi. Masih ada 60% energi esensi sumsum yang tersisa. Dan untuk tulang naga itu sendiri, itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Raja Asura awalnya ingin menggunakan daging dan darah dari 4 murid klan dewa binatang untuk menyempurnakan tubuhnya. Lagi pula, mustahil membentuk tubuh hanya dengan tulang saja. Dia hanya bisa memadatkan kerangka. Hanya setelah membentuk tubuh daging dan darah yang utuh barulah semua mimpinya menjadi mungkin. Tapi sekarang, tulang naga itu telah dicuri. Siapa yang berani mencuri tulang nagaku? Saya akan membunuhmu. Raja Asura tidak dapat mempercayai bahwa dalam pertempuran hebat seperti itu, dengan 100.000 iblis alam mistik mengelilingi area tersebut, masih ada seseorang yang dapat mencuri tulang naga tersebut. Orang ini pasti bersembunyi di dekat tulang naga, menunggu saat pertempuran mencapai kondisi paling intens, dan kemudian mencurinya ketika tidak ada yang menyadarinya.
Perencanaan seperti itu membuat Raja Asura marah. Ia telah hidup selama 100.000 tahun tetapi sekarang telah dibodohi. Kamu tidak akan lolos. Meskipun ini adalah momen terakhir dalam pertarungan hidup atau mati, kecepatan reaksi Raja Asura terlalu cepat. Itu sudah menangkap arah pelarian Lin Ming. Pada saat ini, Raja Asura tidak lagi peduli dengan pertarungannya melawan Dragon One dan malah langsung mengejar Lin Ming. Sementara itu, di dalam cincin ungu ekstrim Lin Ming, Yan Little Moon sedang duduk, menatap kebun obat di depannya dengan linglung. Lalu, cahaya biru bersinar dari langit. Tulang besar jatuh dari awan dan menusuk ke tanah. Ini, mata Yan Little Moon membelalak seperti sepasang bulan purnama. Bab 1057, Naga Gila 1. Setelah Yan Little Moon diterima ke dalam cincin valet ekstrim Lin Ming, rasanya seolah-olah setiap momen di dalamnya terasa selamanya. Ini karena di ruang tertutup cincin ungu ekstrim, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Yang dia tahu hanyalah saat dia tersedot ke dalam cincin ungu ekstrim, ada 100.000 iblis alam mistik melonjak ke arahnya. Dia bisa membayangkan betapa intens dan tragisnya pertempuran seperti itu. Yan Little Moon sangat menyadari kemampuannya sendiri. Jika dia dihadapkan pada medan perang yang mengerikan, hanya ada satu nasib yang menunggunya. Itu harus dimakan tanpa kerangka, bahkan tanpa sisa sedikit pun untuk dikuburkan. Dan pada momen penting itu, dia telah dibawa oleh Lin Ming dan ditempatkan ke dalam cincin valet ekstrimnya. Tapi, ini juga berarti bahwa Lin Ming harus memikul sendiri seluruh pertempuran berikutnya. Yan Little Moon tahu bahwa Lin Ming jauh lebih kuat darinya, sampai tingkat yang konyol. Namun dalam pertempuran brutal tersebut, dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa Lin Ming akan dapat melarikan diri dengan aman. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu seiring waktu berlalu perlahan di dimensi minor. Segera, 1 jam berlalu dan masih belum ada kabar apapun dari luar ekstrim Valet Ring. Yan Little Moon mulai merasa sedikit cemas. Dia takut Lin Ming akan terluka parah atau bahkan mati dalam kekacauan itu. Dia takut suatu saat, cincin ungu ekstrim akan hancur dan iblis alam mistik yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu masuk. Meskipun pemandangan di dalam ekstrim Valet Ring sangat indah untuk dilihat, Yan Little Moon masih merasa seperti ditusuk jarum sepanjang waktu. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia juga tidak mungkin pergi. Kalau tidak, dia mungkin menambah kekacauan jika Lin Ming berada dalam momen kritis. Dia berharap Lin Ming akan segera tiba, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah beberapa waktu, ketika akhirnya ada fluktuasi spasial kecil di atasnya, yang muncul bukanlah Lin Ming melainkan tulang dewa. Tulang dewa setinggi 1000 kaki ini seperti pedang suci berwarna biru samar. Ia berdiri tegak dan tinggi di dalam ekstrim Valet Ring, memancarkan tekanan yang sangat besar. Ada rune kompleks dan mistis yang tak terhitung jumlahnya di atas tulang naga, masing-masing melambangkan dao surgawi itu sendiri. Setiap rune 10 kali lebih dalam daripada 100 volt Royal Sky Seal di Totem Tower, atau bahkan 100 kali lebih dalam. Bahkan harta karun tertinggi keluarga Huo, perjanjian api suci, tidak kalah buruknya. Tapi, ada 9 blok perjanjian api suci dan masing-masing blok tidak terlalu besar. Mustahil membandingkannya dengan tulang naga setinggi 1000 kaki di depannya. Lin Ming, Yan Little Moon menelan ludah berulang kali. Matanya yang berair dipenuhi dengan cahaya yang luar biasa seolah dia tidak bisa mempercayai perasaannya sendiri. Dia pasti mengenali tulang dewa ini. Itu adalah harta karun Raja Asura dan juga yang diandalkannya untuk berevolusi menjadi Raja Asura. Itu adalah objek yang diperjuangkan oleh 36 murid klan naga kuno dan banyak murid dari 3 klan lainnya dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi sekarang, itu benar-benar diperoleh oleh Lin Ming. Lebih-lebih lagi, itu miliknya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mendapatkan tulang naga itu? Apakah dia merebutnya dengan paksa? Tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Ming, dia masih dibatasi oleh budidayanya. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri di depan seseorang seperti Dragon One. Selain itu, ada juga Jiang Bai, Argent Gale, dan banyak murid lainnya yang mampu berkumpul dalam formasi susunan bersama. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu dengan strategi? Tidak peduli seberapa pintar Lin Ming, yang lain tidak bodoh. Di sisi lain, semua kebanggaan surga yang terpilih adalah individu-individu yang kejam dan bengis di generasi mereka. Mentalitas dan perhitungan mereka sangat kejam dan luas. Adapun Raja Asura, itu adalah monster yang telah hidup selama 100.000 tahun. Ini seharusnya tidak mungkin. Segala macam pikiran terlintas di benak Yan Little Moon, tapi dia masih tidak bisa menemukan apapun. Dia berpikir akan lebih baik jika Lin Ming berhasil melarikan diri dengan nyawanya yang utuh, tapi dia tidak hanya masih hidup, dia bahkan berhasil mengambil buah persik terbesar dari pohonnya. Yan Little Moon sangat ingin tahu apa yang terjadi di luar. Tapi, dia juga tahu bahwa bahkan jika Lin Ming berhasil mendapatkan tulang naga untuk saat ini, masih akan ada pertempuran setelah ini. Jika dia bergegas keluar secara acak, dia hanya akan menyakiti Lin Ming. Yan Little Moon menggigit bibirnya. Dia melihat ke tulang naga tertinggi, tidak bisa bergerak. Mau tak mau dia berjalan mendekat dan menelusuri permukaan tulang dewa dengan jari-jarinya. Teksturnya yang kasar dipenuhi dengan aura yang tak terbatas dan kuat, membuatnya merasakan kekaguman dari lubuk jiwanya. Ini adalah tulang dewa binatang, salah satu harta paling berharga di dunia. Yan Little Moon tentu saja tidak berani menyerap tulang naga itu. Tapi,
dia juga tidak tahan untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Dia duduk dan mulai bermeditasi pada tanda hukum yang diukir pada tulang naga. Setiap kekuatan kecil yang bisa diperolehnya berarti peluangnya untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi. Saat Yan Little Moon sedang merenungkan hukum, Lin Ming menghadapi krisis besar hidup atau mati. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Raja Asura. Bahkan setelah pertarungan yang kejam dan kejam, masih ada kekuatan yang tersisa untuk mengejarnya. Pecah. Raja Asura mengulurkan telapak tangannya dan tanah di bawah rawa itu runtuh. Raja Asura langsung mengejarnya. Dan di belakang Raja Asura ada 16 murid klan naga kuno yang tersisa. Dalam pertempuran biadab tadi, mereka telah kehilangan lebih dari separuh murid mereka. Sekarang, kekuatan mereka sudah jauh dari sebelumnya. Saat ini, mata naga satu berwarna merah darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam pertarungan sengit mereka dengan Raja Asura yang mengguncang langit dan bumi, akan ada seseorang yang duduk di pinggir lapangan menunggu untuk mengambil keuntungan dari perselisihan mereka. Untuk tulang naga tertinggi ini, dia telah membakar 20% esensi darahnya dan kehilangan beberapa puluh ribu tahun hidupnya. Dia telah mengonsumsi pil berharga dalam jumlah besar dan sekarang bahkan harus menanggung keburukan sebagai iblis kejam yang membunuh sesama murid klannya sendiri. Namun, semua usahanya telah diberikan kepada orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak membenci ini? Siapa itu? Siapa yang berani berkomplot melawanku? Dragon One seperti binatang liar dan terluka. Dia tahu bahwa orang misterius ini bukanlah Xiao Ping, Jiang Bai, atau Argent Gale. Agar seseorang diam-diam menyelinap masuk bahkan melalui segerombolan 100.000 iblis alam mistik, dan juga mendekati tulang naga tertinggi dan menunggu di sana begitu lama, orang ini harus menjadi master tertinggi. Bahkan ada kemungkinan pihak lain ini bukanlah manusia. Bagaimanapun, ini adalah alam mistik dewa binatang. Mungkin ada makhluk tak dikenal yang sedang mengincar tulang naga tertinggi milik Raja Asura dan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengambilnya. Seseorang tidak dapat menyalahkan Dragon One karena memikirkan hal ini. Lin Ming telah menggunakan ruang nenek moyang untuk menyembunyikan auranya, dan selain pertempuran kacau, bahkan jika budidaya Dragon One 10 kali lebih tinggi, dia masih tidak akan menyadari aura Lin Ming. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah Lin Ming adalah manusia. Selain itu, Dragon One tidak tahu bahwa kekuatan tempur Lin Ming sama dengan seorang jenius ekstrim di puncak alam laut ilahi awal. Terlebih lagi, dalam hal mematikan bagi iblis alam mistik, dengan gabungan ruang nenek moyang dan semangat pertarungan emasnya, Lin Ming bahkan melampaui seniman bela diri laut ilahi tingkat menengah seperti Jiang Bai dan Xiao Ping. Dan, yang paling penting, dia telah menggunakan ruang sang nenek untuk menyembunyikan auranya saat dia bergerak di bawah tanah. Dia belum terdeteksi oleh iblis alam mistik manapun, jadi dia tidak bertemu banyak dari mereka sama sekali. Dalam situasi di mana Dragon One telah salah menghitung efisiensi tempur Lin Ming, bahkan jika imajinasinya 10 kali lebih kaya, dia tetap tidak akan berpikir bahwa seseorang seperti Lin Ming akan mampu merebut tulang naga tertinggi. Sekarang yang dia rasakan hanyalah amarah yang berkobar di dalam hatinya, serta rasa malu karena dipermainkan sebagai orang bodoh. Tidak peduli apa, dia tetap tidak bisa menyerah pada tulang naga tertinggi ini. Meskipun dia tahu peluang untuk mengalahkan keberadaan tak dikenal itu serta Raja Asura sangatlah kecil, bagaimanapun juga, ini masih merupakan pertarungan antara tiga pihak. Situasinya sangat kompleks dan mungkin saja dia mendapat keuntungan dari kekacauan tersebut. Tapi, jika dia tidak mengejar mereka maka tidak akan ada harapan sama sekali. Kita tinggal 16 orang, kita masih bisa membentuk 16 formasi naga langit. Meski kalah dengan formasi 36 Astral Heaven, kita tetap bisa bertarung. Selain itu, para murid yang telah meninggal semuanya berada pada tahap ke-9 penghancuran kehidupan dan di bawahnya. Sebagian besar kekuatan tempur kita masih tersisa. Telan 9 pil naga berputarmu dan ayo kita kejar. Dragon One mengeluarkan perintah. Tapi, di antara 16 murid klan naga, ada banyak dari mereka yang berpikir untuk mundur. Mereka merasa bahwa Dragon One adalah orang gila psikotik yang telah terjatuh. Setelah membakar esensi darah mereka, kekuatan puncak mereka bahkan tidak mencapai 10-20%. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan jika mereka menelan 9 pil naga berputar yang seharusnya tersisa untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka hanya dapat memulihkan sekitar 40% kekuatan tempur mereka. Selain itu, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk menyerapnya dan akan menyia-nyiakan sebagian besar khasiat pemulihannya. Tapi inti dari semua ini adalah bahkan jika mereka melakukan semua itu, apakah mereka masih bisa mendapatkan tulang naga tertinggi? Dengan kapten seperti Dragon One, yang mampu menggunakan metode apapun untuk bersaing memperebutkan tulang naga, tidak ada yang merasa aman. Harus diketahui bahwa Dragon One telah membakar semua esensi darah dari 10 murid yang akan mati, dan dia melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Bagaimana jika merekalah yang mati berikutnya? Seorang seniman bela diri harus mengejar peluang keberuntungan, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukannya. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dan mengetahui bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil dan peluang mereka untuk mendapatkan tulang naga bahkan lebih buruk, dapat dimengerti jika mereka memutuskan untuk menyerah. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Mereka akan mampu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak peluang keberuntungan di masa depan. Selama mereka masih hidup, senior magang, kakak Dragon One, aku tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi. Beberapa seniman bela diri laut ilahi menyatakan,
tidak takut pada naga satu. Adapun seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9, meskipun mereka takut pada naga satu, mata mereka cerdik dan mengelak, jelas tidak berniat untuk mengikutinya. Anda, mata naga satu menjadi dingin. Pada saat ini, dia tahu bahwa prestisenya telah benar-benar runtuh dan murid-murid yang biasanya takut padanya dan mengikuti perintahnya telah membentuk front persatuan melawannya. Seperti ini, mustahil baginya untuk memerintah murid-murid ini lebih lama lagi. Dan yang terpenting, dia tidak lagi punya waktu untuk membangun kekuatannya lagi. Bagus, maka jangan menyesali pilihanmu. Naga satu melambaikan tangannya dan mengambil mayat para murid klan naga kuno yang telah mati. Kemudian, dia menelan 29 pil naga berputar dan terbang langsung ke rawa hitam. Pada titik ini dia tidak bisa lagi membuang waktu, kalau tidak, dia akan kehilangan jejak Raja Asura dan keberadaan tak dikenal itu. Ketika para murid klan naga kuno melihat naga satu menerima mayat rekan-rekan mereka, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat buruk. Meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan apapun. Jelas sekali bahwa naga satu mengambil mayat mereka untuk memanfaatkan esensi darah mereka. Setelah membakar esensi darah mereka, dia akan melancarkan serangannya. Metode ini akan membuat murid-murid yang mati itu tidak memiliki kerangka yang tersisa. Ini benar-benar cara mati yang tragis dan menyedihkan. Di hadapan godaan keuntungan yang begitu besar, naga satu telah sepenuhnya mengungkap sifat kejam dan ganasnya. Meskipun mereka semua merasa jijik, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa membiarkan naga satu melakukan apa yang dia inginkan. Sebenarnya kekuatan Dragon One saja tidaklah cukup. Mustahil baginya untuk bersaing dengan Raja Asura, yang kekuatannya lebih baik dibandingkan dengan seniman bela diri transformasi ilahi. Tapi, dia juga harus memperhitungkan apa yang mungkin dilakukan oleh keberadaan tak dikenal itu. Dragon One dapat bersembunyi di pinggir lapangan dan melancarkan serangan pada saat kritis, akhirnya mendapatkan segalanya untuk dirinya sendiri. Ini hanyalah rencana gila, dan peluang keberhasilannya juga rendah. Tapi menurut Dragon One, jika keberadaan tak dikenal ini bisa melakukannya, lalu kenapa dia tidak? Dia benar-benar tidak mau menyerah pada kesempatan beruntung ini. Jika dia bisa sukses sendirian dan menguasai tulang naga itu sendiri, maka dia benar-benar akan mempunyai peluang untuk melangkah ke jalur Raja Dunia di masa depan. Astaga, tubuh Dragon One tenggelam ke dalam rawa. Dia menahan auranya dan terjun ke bawah. Namun, dia hanya memahami hukum air dan bukan hukum bumi, sehingga menelusurinya sangatlah sulit. Untungnya, Raja Asura telah memimpin dan meledakkan tanah rawa di depannya. Dengan seperti ini, Dragon One masih bisa mengejar orang-orang di depannya. Bab 1058, Raja Asura yang kuat. Setelah Naga Satu dan Raja Asura pergi, serbuan iblis alam mistik melambat. Tanpa Raja Asura yang mengarahkan mereka, iblis alam mistik ini tidak lagi menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Meskipun mereka menginginkan darah dan daging, mereka juga peduli dengan kehidupan mereka. Meskipun para murid dari 4 klan kelelahan dan hampir kehabisan energi, masing-masing dari mereka masih dapat dengan mudah menyeret beberapa ratus iblis alam mistik bersama mereka. Dan, pembangkit tenaga listrik alam laut ilahi itu bahkan lebih ganas. Jika mereka membakar sejumlah esensi darah, mereka masing-masing dapat membunuh beberapa ratus bahkan 1000 iblis alam mistik. Setelah sejumlah besar iblis alam mistik terbunuh, beberapa dari mereka melahirkan ide untuk mundur sebelum mereka tanpa sadar pergi. Meskipun iblis alam mistik masih mengepung murid dari 4 klan, tekanan terhadap mereka berkurang banyak. Saat ini, murid dari 4 klan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Adapun mengejar Lin Ming, itu hanya lelucon. Tidak semua orang segila Dragon One. Tidak disangka seseorang mendapat untung dari upaya kami. Sungguh menggelikan, meski banyak korban jiwa, kami tetap menjadi bahan lelucon. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Keberadaan tak dikenal ini terlalu pandai bersembunyi dan kecepatannya sangat cepat. Selain itu, mereka juga dapat melarikan diri melalui tanah. Jika mereka bisa melakukan itu maka makhluk ini pastilah master terbaik. Pada akhirnya, alasan Lin Ming bisa mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu adalah efek penyembunyian ruang sang nenek. Jika tidak, jika Lin Ming benar-benar memutuskan untuk melemparkan dirinya ke dalam 100.000 iblis alam mistik, energi yang menggerakkan ruang nenek moyang perlahan-lahan akan habis dengan sendirinya. Selain itu, di antara 100.000 setan alam mistik masih ada setan berusia 30.000 tahun seperti setan 1 dan setan 2. Masing-masing orang itu setara dengan seseorang seperti Xiaoping. Ini sudah berakhir, jangan memikirkannya lagi. Semakin besar peluang keberuntungan, semakin besar pula bahaya yang mengikutinya. Tulang naga bukanlah sesuatu yang bisa kita peroleh. Jika kita tetap keras kepala maka kita hanya akan kehilangan nyawa dengan sia-sia. Sebaiknya kita menginventarisasi korban kita dan mengatur ulang. Kita perlu memanfaatkan waktu yang tersisa dan mencari hasil panen lagi. Seorang murid klan Phoenix kuno berkata dengan tenang. Tapi, begitu dia menyebutkan penghitungan korban jiwa, suasana tiba-tiba menjadi berat. Dari 8 murid inti klan Phoenix kuno, hanya tersisa 4. Adapun murid-murid istana cabang yang telah ditinggalkan, kemungkinan besar mereka akan mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, klan Phoenix kuno sudah bisa menganggap diri mereka beruntung jika mereka memiliki 5 orang yang tersisa. Adapun 3 klan lainnya, mereka juga tidak memiliki banyak orang yang tersisa.
Ada 68 murid yang memasuki percobaan peleburan alam mistik Dewa Binatang, tetapi sekarang hanya 30 yang masih hidup. Kebanyakan dari mereka telah meninggal. Aku sudah selesai, aku khawatir Yan Little Moon dan Lin Ming sudah mati. Huo Clearhead tanpa sadar berkata seolah dia telah kehilangan jiwanya. Pertarungan itu terlalu intens. Dia hampir tidak mampu membela diri, apalagi menemukan kekuatan untuk menyelamatkan Lin Ming. Dan saat dia memikirkannya, Lin Ming hanya memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7. Dalam huru-hara yang brutal, peluangnya untuk bertahan hidup mendekati nol. Pada saat ini, jauh di dalam rawa, Lin Ming langsung berdampak ke bawah. Dia sudah menembus 1000 kaki di bawah tanah, tapi dia benar-benar bisa merasakan perasaan ilahi yang kuat menyelimuti tubuhnya. Niat membunuh yang kental itu seperti seberkas cahaya yang menyinari punggungnya. Raja Asura sedang mengejar. Raja Asura terkutuk ini benar-benar merepotkan. Lin Ming mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Raja Asura. Raja Asura kemungkinan besar setara dengan seniman bela diri transformasi ilahi yang luar biasa. Setelah menelan energi esensi dari tulang naga tertinggi, kemungkinan besar itu bisa dibandingkan dengan karakter kelas atas seperti Dao Hong Putih. Meskipun berada pada kondisi terlemah karena baru saja melewati kesengsaraan iblis dan juga telah terluka dalam susunan besar yang dibentuk oleh murid-murid klan naga kuno, kekuatannya masih belum pada tingkat yang bisa dilawan oleh Lin Ming. Dalam analisis terakhir, budidaya Lin Ming terlalu rendah. Dia bisa mengandalkan ruang sang nenek untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan, tapi sekarang setelah dia terkena indera Raja Asura, kelemahan dari budidayanya yang rendah juga telah terungkap. 2000 kaki, 3000 kaki, hingga 10.000 kaki. Lin Ming kini telah menembus 10.000 kaki ke dalam tanah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perlawanan berlipat ganda. Tekanan di kedalaman seperti itu memang sudah sangat besar, namun kini lumpur rawa yang lembut akhirnya telah berakhir. Rawa hitam telah berkumpul di sini selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk membuat rawa itu memiliki kedalaman 10.000. Namun setelah itu, karena tekanan yang sangat besar, rawa tersebut sebenarnya terkompresi hingga tingkat yang sangat keras dan tidak lebih lunak dari batu. Ini buruk. Lin Ming mengerutkan alisnya. Dia membuka kekuatan Dewa Sesat dan menggunakan kekuatannya untuk merangsang ruang sang nenek ke tingkat yang lebih besar lagi. Tanah hitam yang keras terus-menerus larut di depannya bahkan ketika tanah itu menumpuk di belakangnya. Meskipun ruang nenek moyang dikatakan memusnahkan semua hukum, seseorang harus memiliki esensi sejati yang cukup untuk mendukungnya. Budidaya Lin Ming hanya pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Saat dia mengebor tanah yang keras seperti batu ini, kecepatannya semakin menurun. Dia semakin dekat denganku. Lin Ming bisa merasakan niat membunuh yang kental itu perlahan mendekat. Ini terjadi di bawah tanah. Dengan mengandalkan ruang nenek moyang, Lin Ming memiliki keunggulan besar dalam hal hukum. Meski begitu, kecepatannya kalah dengan Raja Asura. Jika hal ini terlihat di permukaan, maka tidak akan ada lagi yang bisa dikatakan. Bahkan jika Lin Ming membuka gerbang keajaiban, dan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan bayangan petir mistik mendukungnya, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri jika dia memiliki sayap. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dasar binatang kecil terkutuk, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Suara geram terdengar dari belakang Lin Ming. Itu adalah Raja Asura. Saat seluruh tubuh Raja Asura bermandikan darah, ia tampak seperti hantu mengerikan yang merangkak keluar dari lubang neraka. Luka ini diciptakan oleh Naga Satu dan murid klan naga kuno lainnya. Dengan luka yang begitu parah, Raja Asura telah menghabiskan 90% esensi aslinya dan sekarang kekuatannya hanya beberapa persen dari kondisi puncaknya. Meski begitu, itu sangat sengit. Jika tidak mau membuang tubuh fisiknya yang telah dikembangkan dengan susah payah selama puluhan ribu tahun maka ia akan mampu langsung mengejar Lin Ming. Tubuh utama iblis alam mistik adalah aliran energi, jadi materi fisik seperti bumi tidak mampu menghentikannya. Energy Cage, lingkari dan bunuh dia. Raja Asura berteriak. Ini mendorong telapak tangannya ke depan dan puluhan aliran energi hitam jatuh ke arah Lin Ming seperti ular. Raja Asura tidak rela meninggalkan tubuh fisiknya, tapi bukan berarti dia tidak bisa melepaskan serangan energi. Saat Lin Ming melihat aliran energi ini mengelilinginya dan memasukkannya ke dalam, dia khawatir. Pada saat hidup atau mati, mata Lin Ming sedingin dan setenang gletser. Dia mengeluarkan tombak darah Phoenix dari cincin ungu ekstrim dan menusukkannya keluar, 999 tombak darah kecil tersapu badai di sekitar ujung tombak. Bumi hitam di depan Lin Ming langsung terkoyak. Di saat yang sama, tanda burung Phoenix di antara alisnya mulai bersinar dengan cahaya cemerlang seperti matahari. Seekor burung Phoenix emas gelap bergegas keluar dari tubuh Lin Ming dan kekuatan api yang menjengkelkan berputar-putar, menabrak bumi hitam dan melelehkannya menjadi magma. Suara mendesing. Lin Ming menerobos magma ini dan menghindari tertangkap oleh energi hitam berbahaya itu. Bang! Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari belakang Lin Ming. Tapi untuk Lin Ming sendiri, dia berlari ke depan, tak terbendung. Hukum kebakaran. Di belakang Lin Ming, mata Raja Asura menjadi dingin. Meskipun mengejar Lin Ming dari belakang, ia tidak dapat mengetahui apakah Lin Ming adalah manusia atau sesuatu yang lain karena baju besi nenek moyang gelap yang menyembunyikannya. Tapi sekarang Lin Ming menggunakan hukum kebakaran untuk menerobos ke depan, lebih mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah manusia. Dari 4 klan Dewa Binatang,
satu-satunya yang unggul dalam hukum kebakaran adalah cabang Kirin Api dari klan Kirin, cabang Naga Api dari klan Naga kuno, dan klan Phoenix kuno. Meskipun burung Phoenix emas ditutupi oleh lumpur rawa, Raja Asura masih bisa merasakan aura Dewa Binatang secara samar-samar. Bagaimanapun, ia telah menyerap sebagian dari tulang naga, dan aura ini memiliki perasaan yang mirip dengannya. Seorang murid dari 4 klan Dewa Binatang. Jadi itu tikus-tikus sialan itu lagi. Raja Asura sangat marah. Ia jauh lebih kuat daripada Raja Asura biasa, dan karena itu ia percaya pada kekuatannya sendiri dan memandang para murid dari 4 klan Dewa Binatang sebagai mangsa yang bisa dicubitnya hingga mati kapan saja. Ia telah membentuk jaring untuk menarik mereka semua dan menggunakan daging dan darah mereka untuk melengkapi tubuh fisiknya yang sempurna. Tapi, tidak pernah terbayang bahwa klan naga kuno akan sekuat itu. Mereka bahkan mampu terlibat secara frontal dalam konflik brutal. Dan, Xiaoping, Jiang Bai, dan Argent Gale juga tidak lemah. Bahkan di bawah serangan iblis alam mistik dengan budidaya puluhan ribu tahun, mereka masih dapat melarikan diri. Dan setelah itu, tikus di depannya ini benar-benar memanfaatkan waktu ketika perhatiannya teralihkan dan mencuri tulang naganya. Hal ini membuat Raja Asura marah besar. Sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu, karena jika aku melakukannya, aku akan membuatmu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Aku akan menyedot darah dan dagingmu, mengunci jiwamu di perutku dan membuatmu menderita di sana selama 1000 tahun. Raja Asura mengoceh dengan marah. Itu terus-menerus mengeluarkan aliran energi hitam untuk dipahami di Lin Ming, tapi dari waktu ke waktu Lin Ming mampu menggunakan esensi sejatinya untuk menghancurkan bumi di depannya dengan hukum kebakaran ganda dan hukum Grand Mist. Tapi, menelusuri metode seperti itu sangat membebani energi Lin Ming. Brengsek, Lin Ming mengerutkan kening. Dia awalnya punya rencana, itu agar Raja Asura tidak bisa bertahan lagi dengan luka-lukanya, dan kemudian akan membuang tubuh fisiknya untuk melanjutkan pengejaran. Kemudian, jika Raja Asura mencoba menembus lautan spiritualnya, hal ini mungkin akan menyebabkan serangan balik dari Magic Cube. Tapi sekarang sepertinya Raja Asura tidak perlu meninggalkan bentuk fisiknya. Lin Ming merasa seolah-olah dia akan menjadi orang pertama yang memberi. Di dalam tubuh Lin Ming, darah Phoenix kuno terbakar dan tunas dewa sesat bersiul. Energi di dalam tubuhnya dengan cepat habis. Setelah menembus lebih dari 10.000 kaki, setiap beberapa ratus kaki setelahnya tidak ada bedanya dengan pertempuran sengit. Dan sekarang Lin Ming hanya mencoba perang gesekan. Jika dia bisa bertahan maka akan ada titik balik. Dia tidak percaya bahwa ada energi yang tak ada habisnya di dalam Raja Asura. 30.000 kaki, 50.000 kaki, 70.000 kaki, 200.000 kaki, 300.000 kaki. 300.000 kaki hanya berjarak beberapa ratus mil di bawah tanah. Dalam kondisi biasa, Lin Ming hanya membutuhkan beberapa saat untuk terbang sejauh itu. Tapi, dia harus menggunakan waktu 1/4 jam untuk mencapai sejauh ini. Apalagi dia telah memonsumsi 60-70% energi di tubuhnya. Bahkan dengan gerbang penyembuhan, dia masih tidak bisa terus seperti ini. Dahi dan telapak tangan Lin Ming basah oleh keringat. Semua darah di tubuhnya berjatuhan dan dia terengah-engah seperti anjing. Dan di belakangnya, Raja Asura masih mengejar. Lin Ming menemukan bahwa suhu meningkat secara bertahap sepanjang waktu. Kemudian, dengan suara dentuman keras, Lin Ming menerobos selembar batu keras dan gelombang panas liar mengalir ke arahnya. Ini adalah magma bawah tanah. Magma, mata Lin Ming cerah. Jika dia memasuki magma maka dia akan memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dengan hukum kebakarannya. Namun, saat ide ini muncul di benak Lin Ming, dia mendengar ledakan keras tepat di atasnya. Batu itu pecah dan seorang pria berlumuran darah bergegas ke arahnya. Matanya merah darah, rambutnya rusak, dan niat membunuh di sekitarnya telah mengembun menjadi esensi. Dia tidak berbeda dengan iblis jurang maut. Pikiran Lin Ming dingin. Dia berbalik untuk melemparkan dirinya ke dalam magma, tapi Raja Asura juga menggenggamnya dengan cakarnya yang ganas. Bab 1059, Perubahan pada Tulang Naga. Mati untukku. Raja Asura berteriak, suaranya kental seperti es. Saat cakarnya mencengkeram ke bawah, Lin Ming bisa merasakan energi asal langit dan bumi di sekitarnya melarikan diri, dan bahkan kekuatan ruang tampak membeku. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Bagaimana bisa tetap kuat? Lin Ming mengertakkan gigi. Dengan mengandalkan gerbang penyembuhan untuk menopang dirinya sendiri serta armor tempur nenek moyang yang membungkus seluruh tubuhnya, dia telah menyelam 300.000 kaki di bawah tanah, menghabiskan 70% esensi sejatinya untuk melakukannya. Namun, sebelum ini, Raja Asura telah mengalami kesengsaraan iblis dan bahkan terlibat dalam pertempuran brutal dengan klan naga kuno, menerima banyak luka dalam prosesnya. Meski begitu, saat Raja Asura mengejarnya sampai ke sini, kecepatannya tidak hanya tidak berkurang, tapi gerakannya masih sangat kuat. Sepertinya ia memiliki tubuh yang abadi. Daya tahan dan toleransi yang luar biasa terhadap rasa sakit sungguh tak terbayangkan. Bang! Cakar itu menjangkau Lin Ming, melonjak dengan niat membunuh dan api iblis. Ini adalah serangan dari Raja Asura. Meskipun Raja Asura berada dalam kondisi yang sangat buruk, serangan ini masih sama dengan serangan dari seniman bela diri alam transformasi ilahi yang normal. Dan, seniman bela diri yang bisa mencapai transformasi ilahi berada di Eightfold atau lebih tinggi, level yang sama dengan seseorang seperti Yang Yun.
Dengan kata lain, Lin Ming menghadapi serangan habis-habisan dari alam transformasi ilahi Yang Yun. Pada saat ini hidup atau mati, Lin Ming tidak berani menahan apapun. Dia membakar esensi darah Phoenix kuno di tubuhnya. Ini bukan darah Phoenix kuno biasa, tapi setetes esensi darah Phoenix kuno. Esensi darah Phoenix kuno secara inheren mengandung esensi dewa binatang yang tak tertandingi. Terlebih lagi, sebagai darah burung Phoenix, darahnya tidak akan berkurang tidak peduli seberapa banyak dia membakarnya. Pada saat itu, Lin Ming bisa merasakan tubuhnya melonjak dengan energi. Teratai biru mulai mekar di bawah kakinya saat sumber api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sisinya, mengembun menjadi bunga dan burung, serangga dan binatang buas. Ini merupakan pemahaman yang mengesankan tentang hukum yang mendekati keberhasilan kecil dari konsep manifestasi tingkat keempat. Ketika Lin Ming berada di ranah inti berputar, dia mampu memanipulasi api menjadi segala macam bentuk. Misalnya rantai, pakaian, dan lain sebagainya. Benda-benda yang ia bentuk dari api tidak dapat dibedakan dari benda-benda material dalam hal penampakannya. Tapi, itu bukanlah konsep manifestasi. Itu hanya memberikan bentuk energi asal api. Namun konsep manifestasi adalah memberi kehidupan pada api, memberinya kecerdasan tersendiri. Kekuatan nyala api dengan spiritualitasnya sendiri 10 kali lebih kuat daripada nyala api tanpa spiritualitas. Untuk membakar setetes esensi darah Phoenix kuno sebagai dasar untuk mewujudkan api, seberapa kuatkah itu? Selain itu, pada saat itu, Lin Ming juga memanggil sumber guntur singa ungu yang tertidur di tunas dewa sesat. Kekuatan guntur dan api langsung menyatu. Dengan membakar esensi darah Phoenix kuno dan melepaskan kekuatan guntur, ini benar-benar serangan terkuat Lin Ming. Kekuatan petir berbenturan dengan cakar iblis yang dilepaskan oleh Raja Asura. Untuk sesaat, rasanya seperti gunung berapi bawah tanah raksasa yang meletus. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Bumi berguncang dan magma mengepul ke atas. Dunia di sekitar Lin Ming benar-benar runtuh. Tekanan dari bumi yang runtuh 300.000 kaki di bawah tanah sangatlah mengerikan, bahkan ekspresi Raja Asura berubah warna. Adapun Lin Ming, yang telah melepaskan serangan yang mengguncang bumi, dia terjebak dalam gelombang kejut yang eksplosif. Dia merasakan rasa manis dan tembaga di bagian belakang tenggorokannya saat dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia jatuh langsung ke dalam magma yang bergolak. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Batuan yang tak terhitung jumlahnya seberat ribuan dan puluhan ribu jin jatuh ke sungai besar magma. Saat magma melonjak dengan liar, itu seperti pemandangan kiamat. Namun meski begitu, Raja Asura masih tetap mengunci akal sehatnya pada Lin Ming, mengejarnya. Dalam tabrakan tadi, Raja Asura tidak terluka. Sebaliknya, energi asalnya mulai pulih secara perlahan. Saat ini, tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada gerbang menuju neraka. Aku ingin tahu siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang. Bang, Raja Asura juga menerobos lautan magma. Saat Lin Ming dan Raja Asura bergegas turun, naga satu yang mengejar mereka berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Dia lebih kuat dari Lin Ming, tapi itu hanya dalam kondisi puncaknya. Saat ini, dia tidak jauh berbeda dari Lin Ming. Dan, masalah utamanya adalah dia tidak memahami hukum bumi, dan dia juga tidak memiliki niat bela diri nenek moyang untuk menerobos batu. Saat bebatuan runtuh di bawahnya, tubuhnya terhimpit oleh tekanan dunia sedalam 300.000 kaki. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tidak akan terjepit. Untungnya, sebagai murid klan naga kuno, tubuhnya sangat tangguh dan tangguh, sehingga ia mampu menahannya. Sayangnya, kemanjuran 9 pil naga berputar kembali hilang karena pukulan ini. Dragon One merasakan luka lamanya muncul kembali dan esensi sejatinya berada dalam kondisi kacau. Jika dia terus mengejar, maka peluang dia untuk mengejarnya sangat kecil, apalagi dia berpikir untuk mendapatkan tulang naga tertinggi. Penghinaan, keengganan, kebencian yang tak ada habisnya, semua ini membengkak di hati Dragon One. Dia telah membakar 20% esensi darahnya, dia telah menelan 29 pil naga berputar, dia bahkan secara pribadi telah membunuh banyak saudara magang juniornya, tetapi pada akhirnya dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Jika dia kembali seperti ini, dia tidak hanya akan dihukum oleh klan, dia juga akan diejek dan dikritik. Ada orang-orang yang iri dengan statusnya dan memusuhi dia. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk menekannya. Kemungkinan besar dia akan mendapat hukuman besar dari klan. Bagaimanapun, dialah yang bertanggung jawab mengambil keputusan, yang menyebabkan kerugian besar bagi klan naga kuno. Jika dia mendapatkan tulang naga tertinggi maka semua itu tidak akan menjadi masalah. Tapi jika dia tidak bisa maka akan ada banyak orang yang memandangnya dengan rasa dengki yang semuanya akan berbaris untuk menginjaknya dengan kejam. Dia ingin membunuh semua orang. Dia ingin mengobrak-abrik Raja Asura serta keberadaan tak dikenal yang telah mencuri tulang naga itu. Dia ingin mencabut jiwa mereka dan memurnikan sumsum mereka. Ah! Dragon One meraung dengan amarah yang tidak diinginkan, seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Tulang naga tertinggi, kau milikku, aku akan mendapatkanmu, sudah tidak ada jalan lagi bagiku untuk mundur. Saya menolak menyerah seperti ini. Pada saat ini, jauh di dalam lautan magma, Raja Asura masih mengejar tepat di belakang Lin Ming. Energi yang terkandung di dalam planet misterius ini sungguh menakjubkan. Suhu magma bawah tanah ini tidak lebih buruk dari 18 neraka api bintang roh api. Terlebih lagi, semakin dalam dia pergi, semakin tinggi suhunya dan semakin besar tekanannya.
Lin Ming memiliki keuntungan dalam lingkungan seperti itu. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan 18 neraka api. Tidak memerlukan terlalu banyak esensi sejati untuk melewati magma cair dan dia juga mampu melengkapi dirinya dengan energi asal api. Di sisi lain, Raja Asura tidak terlalu kaya. Ia harus menggunakan energinya sendiri untuk memisahkan magma, jika tidak, tubuh fisiknya tidak akan mampu menahannya. Meski begitu, jarak antara Lin Ming dan Raja Asura terus berkurang. Raja Asura berulang kali menyerang Lin Ming. Namun bukan saja kekuatannya tidak menurun, namun secara bertahap pulih. Bahkan lukanya perlahan pulih. Bagaimana ini mungkin? Lin Ming memberikan akal sehatnya pada Raja Asura untuk menyelidikinya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dalam pertempuran sengit yang sedang berlangsung ini, tidak hanya esensi sejatinya yang perlahan pulih, namun luka-lukanya juga bertambah. Kemampuan pemulihan abnormal macam apa ini? Ini bahkan melebihi alam transformasi ilahi. Pantas saja Raja Asura ini mampu melewati kesengsaraan iblis dan juga menahan serangan habis-habisan para murid klan naga kuno di saat yang bersamaan, lagi dan lagi. Klan naga kuno, ras naga. Lin Ming terkejut dan kemudian dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Ya, benar, naga. Raja Asura telah menyerap tulang naga tertinggi. Dari 4 garis keturunan dewa binatang yang berbeda, masing-masing memiliki keunggulan uniknya sendiri. Garis keturunan klan Phoenix kuno memungkinkan mereka membakar darah Phoenix mereka tanpa menguranginya. Adapun garis keturunan klan naga kuno, keunggulan itu diwujudkan dalam kekuatan fisik mereka yang kuat, jumlah esensi sejati, dan kemampuan pemulihan. Misalnya, ketika Lin Ming menyerap setetes darah skala terbalik Azure Dragon kuno, esensi sejatinya telah memperoleh atribut keabadian. Esensi sejatinya menjadi lebih tangguh, tumbuh tanpa henti, mampu melakukan reformasi setelah terpencar, dan bahkan pulih dengan cepat. Dan sekarang, Raja Asura yang mengejarnya juga memiliki semua karakteristik ini. Jadi begitu, Raja Asura telah menyerap esensi tulang naga tertinggi dan sekarang tubuhnya telah memperoleh atribut keabadian. Dengan demikian, vitalitas darah, kemampuan pemulihan, dan daya tahannya semuanya telah mencapai tingkat yang aneh. Bagi saya mencoba untuk menghabiskan esensi sebenarnya hanyalah sebuah mimpi konyol. Saya tidak memiliki kekuatan serangan abnormal dari 36 murid klan naga dan formasi susunan raksasa mereka, dan Raja Asura telah menyelesaikan kesengsaraan iblisnya. Tidak hanya ia tidak perlu lagi mengonsumsi kekuatannya, namun ia malah akan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Bagi saya terus-menerus membuang-buang energi dan esensi sejati saya hampir habis. Meskipun magma ini adalah rumahku, pada akhirnya aku akan kalah jika ini terus berlanjut. Lin Ming akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Meskipun dia berada di magma panas yang membara, rasa dingin masih membubung di punggungnya. Dia tidak pernah mengira kematian akan sedekat ini. Ketika dia dengan ceroboh mencuri tulang naga itu, dia benar-benar meremehkan kekuatan Raja Asura. Ini adalah Raja Asura yang telah hidup selama 100.000 tahun. Ini adalah Raja Asura yang berani menantang banyak jenius dari 4 klan dewa binatang bahkan saat ia melewati kesengsaraan iblisnya sendiri, membuatnya harus bertarung dalam kondisi terlemahnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukung semua tindakannya? Lin Ming merasakan genggamannya pada Phoenix Blood Spear menjadi basah karena keringat. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini, di cincin ungu ekstrim, perubahan yang tak terbayangkan sedang terjadi. Sejak tulang naga tertinggi jatuh ke dalam cincin ungu ekstrim, kurang dari setengah jam telah berlalu. Yan Little Moon duduk bersila di depan tulang naga tertinggi, bermeditasi pada tanda hukum di permukaannya. Rune ini terlalu mendalam, tapi persepsi Yan Little Moon juga sangat tinggi. Tanpa disadari, Yan Little Moon telah jatuh ke dalam kondisi kontemplatif. Namun kemudian, saat dia sedang bermeditasi, dia tiba-tiba terkejut dan terbangun dari keadaan halusnya. Yang membuatnya heran, dia melihat tulang naga setinggi 1000 kaki itu bergetar. Gemetarnya tulang naga telah menyebabkan ruang di dalam cincin ungu ekstrim berosilasi. Tulang naga setinggi 1000 kaki itu sangat padat. Ketika jatuh dengan santai, ia telah menembus 500-600 kaki ke dalam tanah, ini jelas membuktikan betapa tajam dan beratnya. Jika bukan karena dukungan beberapa formasi susunan kecil saat berada di rawa hitam, tulang naga tertinggi ini akan tenggelam sampai ke dasar. Setiap inci tulang naga lebih berat dari sebongkah batu besar. Tulang naga setinggi 1000 kaki sama beratnya dengan punggung gunung. Ketika tulang naga seperti itu bergetar, kekuatan getarannya bisa dibayangkan. Apa yang terjadi di sini? Yan Little Moon tercengang. Dia takut meditasinya pada tulang naga telah menyebabkan terjadinya mutasi aneh di dalamnya. Jika dia entah bagaimana merusaknya maka itu akan sangat buruk. Lin Ming telah menyelamatkannya. Jika dia kemudian menghancurkan tulang naga ini, tidak mungkin dia bisa menjelaskannya padanya. Saat dia tidak yakin tindakan apa yang harus diambil, terjadi kejadian yang membuatnya bingung. Tulang naga itu dibungkus oleh kekuatan yang tidak diketahui dan perlahan diseret ke atas. Permukaan tulang naga yang kasar perlahan muncul dari tanah, menyebabkan pecahan batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Akhirnya, tulang naga setinggi 1000 kaki yang seberat punggung gunung melayang di langit, mengeluarkan suara dengungan samar. Mungkinkah tulang naga ini memiliki kebijaksanaan spiritualnya sendiri dan telah menyimpan secercah jiwa naga ilahi, dan sekarang sedang bangkit? Yan Little Moon memucat. Jika itu benar-benar kebangkitan naga ilahi, maka segalanya akan menjadi kacau balau.
Siapa yang tahu kalau naga ilahi ini adalah musuh atau teman? Dan semua orang, termasuk Lin Ming, telah berjuang untuk tulang naga ini untuk mendapatkan kekuatannya. Tidak mungkin salah satu dari mereka bisa meninggalkan kesan baik pada naga ilahi ini. Jika naga ilahi ini marah, konsekuensinya akan mengerikan. Bab 1060, Cahaya Putih. Saat Yan Little Moon panik, dia terkejut, dia melihat cahaya abu-abu pucat muncul entah dari mana dan menutupi seluruh tulang naga. Di bawah energi yang tidak diketahui ini, kekuatan tulang naga dengan cepat ditarik keluar. Kekuatan tulang naga sedang ditarik keluar. Mata besar Yan Little Moon melebar. Apakah ini Lin Ming? Tidak, jika itu adalah Lin Ming, maka dia pertama-tama akan memasuki ruang di dalam ring sebelum dia menyerap tulang naga. Terlebih lagi, menyerap kekuatan tulang naga lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seseorang harus menenangkan dan menenangkan pikiran hingga ekstrim dan menyesuaikan diri pada kondisi puncak sebelum perlahan-lahan menyerap kekuatan tulang naga, jangan sampai tubuh tidak mampu memikulnya. Mungkinkah bukan kekuatan tulang naga yang ditarik keluar, tapi kesadaran roh naga di dalam tulang naga telah terbangun, dan mengumpulkan kekuatan di dalam tulang naga untuk membentuk miliknya sendiri, tubuh. Roh naga, saat Yan Little Moon memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdebar kencang. Apakah saya perlu memperingatkan Lin Ming tentang hal ini? Apakah Lin Ming tahu? Pikiran Yan Little Moon berpacu. Dia ingin memberitahu Lin Ming tapi dia juga takut Lin Ming sedang dalam pertarungan berbahaya saat ini. Menurut akal sehat, jika Lin Ming memang aman maka tindakan pertamanya adalah memasuki cincin valet ekstrim dan memeriksa harta karun yang diperolehnya. Bagaimanapun juga, beginilah sifat manusia. Tulang naga tertinggi adalah harta karun yang bisa membuat Raja Dunia menjadi gila karena iri. Jika Lin Ming tidak datang, itu bukti bahwa dia masih dalam bahaya. Saat Yan Little Moon tenggelam dalam pikirannya, banjir cahaya putih ilusi berkumpul di depannya. Cahaya putih ini sedikit bergetar, seperti riak di danau, seolah-olah berubah. Yan Little Moon mau tidak mau mundur beberapa langkah. Saat dia melihat cahaya putih itu terus berubah, perlahan-lahan terbentuk menjadi wajah yang sangat cantik. Fitur wajah yang buram menunjukkan kecenderungan acuh tak acuh dan luhur. Bayangan manusia, cahaya putih ini seorang wanita. Apakah ini yang disebut roh naga? Roh naga adalah jiwa naga ilahi. Sebenarnya, roh naga tidak memiliki kekuatan tempur yang besar. Entah itu manusia atau dewa binatang, mereka berdua bergantung pada tubuh fana mereka untuk berfungsi sebagai pembawa energi, dan jiwa mereka adalah penguasa energi ini. Tanpa tubuh fana tidak ada energi. Jika saja jiwa ada maka potensi membunuh seseorang akan sangat terbatas. Ketika Lin Ming berada di benua tumpahan langit, ini juga merupakan alasan mengapa kekuatan tempur Demon Sin sangat kurang. Saat Yan Little Moon mengingat hal ini, dia akhirnya tenang. Dia menggenggam pedang artefak suci kelas atas di tangannya, pikirannya benar-benar fokus dan waspada. Dia siap menghadapi pecahnya pertempuran kapan saja. Dia menduga bayangan wanita di depannya ini adalah gumpalan roh naga. Saat makhluk ini masih hidup, kemungkinan besar dia setidaknya 1 juta kali lebih kuat darinya. Tapi sekarang dia telah meninggal dan yang tersisa hanyalah segumpal kecil sisa jiwa, dia belum tentu pasangannya. Saat Yan Little Moon berpikir, perubahan tiba-tiba terjadi. Wanita bayangan itu meluncur menuju Yan Little Moon dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan. Pupil mata Yan Little Moon langsung mengecil. Tanpa berpikir panjang, pedang artefak suci kelas atas menusuk seperti ular berbisa ke arah kepala bayangan itu. Namun, dalam sepersekian detik sebelum pedangnya hendak mengenai, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menegang. Kekuatan yang sangat besar dan tak terbantahkan menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini surat wasiat? Semangat bertarung. Ketika kemauan seseorang mencapai batas yang cukup tinggi, hal itu dapat mengubah kekerasan materi, kecepatan, ketajaman, dan lain sebagainya. Tapi, jika kemauan seseorang digunakan untuk mempengaruhi tubuh seorang seniman bela diri, itu akan menjadi sangat lemah. Namun sekarang, gumpalan sisa jiwa ini sebenarnya hanya mengandalkan proyeksi dunia kehendaknya menjadi kenyataan untuk sepenuhnya mengunci setiap gerakan Yan Little Moon. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Yan Little Moon tidak bisa lagi berpikir lagi. Gumpalan sisa jiwa itu telah langsung menembus lautan spiritualnya dan sepenuhnya menekan jiwa ilahinya. Pada saat itu, Yan Little Moon merasa dirinya tertidur lelap, tidak pernah bangun lagi. Rebut tubuhnya. Saat Yan Little Moon menyadari hal ini, dia merasakan seluruh dirinya terjatuh ke dalam 9 jurang bawah, hanya dipenuhi dengan keputusasaan dan malapetaka. Begitu tubuhnya disita, itu sama saja dengan kematian. Dia baru berusia lebih dari 20 tahun dan masih punya banyak waktu di hadapannya, bagaimana dia bisa bersedia? Tidak, Yan Little Moon berjuang dengan semua yang dimilikinya, tapi semuanya sia-sia. Dibandingkan dengan sisa jiwa yang tersisa ini, seluruh jiwa ilahinya tidak lebih dari lilin yang memudar di depan bulan purnama yang cemerlang. Dia bahkan tidak bisa menyebut dirinya cocok. Dia merasakan pikirannya memudar, menjadi semakin lemah, seolah-olah dia akan dimeteraikan selamanya. Saya tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur, Yan Little Moon mengulangi pada dirinya sendiri, sampai titik terang terakhir meredup. Di magma yang luas dan tak berdasar, kecepatan Lin Ming segera meningkat menjadi 2 kali kecepatan suara. Sebenarnya, magma ini berbeda dengan 18 neraka api.
18 neraka api hanya diisi dengan energi asal api dan angin astral yang panas. Itu tidak seperti magma yang tebal dan padat dengan daya tahannya yang sangat besar. Jadi, di 18 neraka api, Lin Ming mampu meningkatkan kecepatannya hingga beberapa kali lipat kecepatan suara. Tapi di sini, mempertahankan kecepatan 2 kali kecepatan suara saja sudah sangat sulit. Biasanya, jika seorang seniman bela diri terbang dengan kecepatan lebih dari kecepatan suara di langit, itu akan menghasilkan ledakan sonik yang mengerikan yang akan menghabiskan banyak energi untuk melawannya, apalagi di magma yang tebal dan padat ini. Pada saat ini, Lin Ming telah menembus 1.000.000 kaki ke dalam bumi. Suhu di sini dan energi asal api liar tidak lebih lemah daripada di neraka api tingkat ke-5 atau ke-6. Jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama dan mencapai kedalaman yang mendekati tingkat ke-7 neraka api, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung di tempat yang lebih datar. Setidaknya, dia mungkin berhasil melarikan diri. Tapi pada saat ini, Raja Asura melancarkan serangan lain, lebih gila dan ganas dari yang terakhir. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda hanya akan menjadi murid kecil dari klan Phoenix kuno, dan bahwa budidaya Anda bahkan tidak akan berada di Laut Ilahi, namun Anda berhasil menipu saya. Anda pikir jika Anda masuk lebih dalam ke dalam magma, saya tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Haha, memang kamu benar-benar mendapat keuntungan di sana, tapi sayang sekali, kamu tidak akan pernah sampai sejauh itu. Saya hampir memulihkan 10% kekuatan saya. Aku akan membunuhmu dengan formasi Astral Quadra Dragon. Tubuh Raja Asura meledak dengan pancaran cahaya biru yang tak berujung. Pada saat yang sama, ia menyatukan kedua tangannya dan membentuk ratusan dan ribuan segel. Formasi Astral Quadra Dragon ini adalah salah satu formasi susunan fraksi Azure Dragon dari klan Naga kuno. Raja Asura mewarisi pemahamannya tentang formasi susunan ini dari murid klan Naga kuno sebelumnya yang telah ditelannya di masa lalu. Sebagai iblis alam mistik, ia belum memiliki kemampuan untuk melatih metode budidaya manusia. Tapi, meletakkan formasi susunan adalah mungkin. Khususnya, karena banyaknya esensi Azure Dragon di dalam tubuhnya, mempelajari formasi susunan ini jauh lebih mudah. Formasi Astral Quadra Dragon ini bukanlah formasi susunan tingkat tinggi. Tapi, harus diketahui bahwa ketika Raja Asura sebelumnya bertarung, ia hampir hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa menggunakan atau mendukung formasi susunan dan keterampilan bela diri. Bahkan jika formasi susunan ini hanya meningkatkan kekuatan tempurnya sebesar 30-40%, itu masih cukup untuk menempatkan Lin Ming dalam bahaya ekstrim. Di magma, ada anjing laut biru terbang kemana-mana. Dari segi energi saja, Raja Asura memiliki 10 kali lebih banyak dari Lin Ming dalam dirinya. Segel, bunuh dia. Raja Asura menyatukan tangannya dan segel biru ini berkumpul di udara, membentuk segel biru besar berukuran ratusan kaki yang menghantam Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming merasakan seluruh ruang di sekitarnya dikunci, tidak ada tempat baginya untuk lari. Satu-satunya pilihannya adalah dengan kuat menahan serangan anjing laut besar berwarna biru ini. Tapi, serangan ini akan beberapa kali lebih kuat dari serangan Raja Asura sebelumnya. Itu hanya di luar kemampuan Lin Ming untuk bertahan. Bahkan jika Lin Ming berada dalam kondisi puncaknya, melakukan serangan ini akan membuatnya terluka parah, apalagi sekarang ketika dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa di dalam dirinya. Hampir mustahil baginya untuk terus membakar esensi darah Phoenix kuno, tidak mungkin dia bisa memblokir serangan ini. Pada saat kritis ini, Lin Ming mengeluarkan 3 manik ungu dari cincin spasialnya. Dia menyimpan satu di tangannya dan melemparkan 2 lainnya ke segel besar berwarna biru. Pada saat yang sama, Lin Ming menghancurkan kertas simbol biru di tangannya, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya biru menyala. Esensi sejati pelindungnya langsung mengental hingga 10 kali lipat dari sebelumnya. Ini adalah kartu terakhir yang menyelamatkan nyawa Lin Ming, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Sebelum Lin Ming memasuki alam mistik Dewa Binatang, Huo Violenstone telah menyiapkan beberapa item untuk Lin Ming sebagai tindakan darurat. Ada 3 manik-manik pembunuh dewa dan 1 jimat pelindung ilahi. Barang-barang ini tidak memerlukan esensi sejati untuk meledak. Bahkan jika manusia fana menggunakannya akan ada efek serupa. Dengan kata lain, jika manusia menggunakan manik pembunuh dewa, mereka bahkan bisa membunuh Master Laut Ilahi. Tentu saja, ini semua didasarkan pada premis bahwa hal itu akan berhasil dilakukan. Harta seperti ini yang tidak mempedulikan budidaya sangatlah berharga. Lin Ming tidak ingin menggunakan harta ini sampai saat hidup atau mati terakhir, dan sekarang adalah waktu untuk melakukannya. Bang, bang, 2 manik pembunuh dewa meledak bersamaan. Sebuah kekuatan yang mampu mengubah bahkan para jenius laut ilahi yang ekstrim menjadi abu pun meletus. Segel besar berwarna biru itu tiba-tiba bergetar saat celah besar terkoyak di dalamnya. Adapun gelombang kejut eksplosif, semuanya ditanggung oleh jimat pelindung ilahi Lin Ming, tanpa ada yang merusaknya. Tapi setelah mengalami dampak seperti itu, sebagian besar lapisan cahaya biru tebal yang mengelilingi Lin Ming hancur, hanya tersisa 3 atau 4 inci. Serangan berikutnya kemungkinan besar akan menghancurkan semuanya. Bocah ini. Raja Asura sangat yakin bahwa serangan ini akan membunuh Lin Ming, tapi bocah sialan itu benar-benar berhasil memblokirnya. Kehidupan seniman bela diri muda ini lebih sulit daripada seekor kecoa. Bahkan dengan perbedaan mutlak dalam budidaya mereka dan telah dikejar selama hampir 1 jam, dia masih berhasil mempertahankan nafas terakhirnya. Sepertinya kamu adalah murid inti dari 4 klan Dewa Binatang. Bagus. Saat aku membunuhmu,
harta yang kudapat darimu juga akan banyak. Kamu bisa menghindariku sekarang, tapi kamu tidak bisa menghindariku selamanya. Satu-satunya cara adalah jika klan Anda memiliki ahli hebat yang datang untuk menyelamatkan Anda, jika tidak, Anda ditakdirkan untuk mati di sini. Tapi oh, benar, alam mistik Dewa Binatang ini sepenuhnya tersegel, tidak mungkin ada orang yang datang dan menyelamatkanmu. Hahaha. Raja Asura tertawa terbahak-bahak. Meskipun perkataannya merajalela, itu semua adalah fakta. Di bawah penindasan mutlak perbedaan budidaya mereka, Lin Ming didorong ke titik kematian. Meskipun membunuhmu semudah menangkap kura-kura di dalam toples, karena masalah ini melibatkan tulang naga tertinggi, aku tidak akan memberimu waktu untuk menemukan peluang keberuntungan dan melarikan diri. Untuk menghindari masalah yang muncul, aku akan menghabisimu sepenuhnya di sini dan sekarang. Anda bisa melupakan untuk masuk lebih jauh ke dalam magma ini. Wajah gila Raja Asura dipenuhi rasa haus darah. Pengorbanan daging dan darah. Tangan kanan Raja Asura bergetar sebelum meledak menjadi hujan darah. Daging dan darah yang pecah ini berputar di udara seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Itu bergelombang sebelum tenggelam ke dalam tubuh Raja Asura. Tubuh Raja Asura tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan kekuatannya berlipat ganda. Ia telah membuang sebagian tubuhnya yang telah terbentuk setelah begitu banyak usaha yang melelahkan, dan kemudian menelan esensi daging dan darah, mengubahnya menjadi energi dan menyebabkan ledakan kekuatan yang singkat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.